Materinya mau kita mulai nih, udah pada siap? Siap banget, siap banget. Ayo Boleh let's yang siap go. tolong komentar. Tuh, yang udah siap boleh langsung komen-komen atau langsung on mic ya. Takutnya lagi ada yang mau ke kamar mandi dulu, takut jadi ntar ketinggalan atau gimana. Insya Allah siap mendengarkan, Min. Alhamdulillah. Yang lainnya gimana nih? Udah siap? Dari Kalimantan Selatan menyimak. Jauh banget sih dari Kalimantan Selatan. Mantap nih. Pak siapa ini? Namanya Kak siapa ini? Pak Victor. Oh, mantap ya. Jauh banget nih dari Kalimantan. Izin sambil kerja bang. Oke siap. Gak apa-apa ya. Diselingi aja ya yang ada waktu luang boleh sambil ikut ya. Tanpa menunggu waktu lama ya, basi-basi kita langsung mulai aja ya. Mungkin buat sharing-sharing session hari ini pada tanggal 21 November ini ya. Boleh Kang di lanjut. Nah, untuk sharing session ini itu kita ada beberapa isinya itu. Yang pertama itu ada strategi hook dan alur cerita konten itu yang bagus, dan yang baik itu bagaimana. Yang kedua itu ada strategi live yang menjual dan menarik perhatian. Minimal itu gimana kita tuh bisa mengundang para calon pembeli itu minimal masuk dulu deh ke live kita. Gimana caranya kan sebelum ada pembelian tuh mereka tuh harus masuk dulu kan ke live kita. Yang ketiga itu optimasi konten dan live. Yang keempat, mungkin ntar kita ada sharing-sharing nih kisah inspiratif dari top-top afiliator. Yang keempat ada informasi umum, dan yang terakhir ada sesi Q&A. Nah, untuk sesi Q&A ini tuh tidak harus dipatok di akhir ya. Misalkan aku lagi ngejelasin, kakak-kakak ada yang mau ditanya ngebahas VT atau lagi ngebahas live, boleh langsung aja raise hand, mau on mic, mau nanya pakai chat juga boleh langsung aja. Jadi tidak berpatok di akhir ya untuk Q&A-nya. Boleh Kang Fauji dilanjut. Nih, sebelum kita ngebahas ke pembuatan konten, membuat live yang menarik dan yang lainnya, kita bahas dulu nih refleksi budaya etika, karena kadang kita tuh sebagai para afiliator tuh lupa gitu bahwa ada bukan syariat atau ya apa namanya itu, kayak nilai-nilai Tikla tuh kayak gimana nih yang udah dibangun sama Tikla itu sendiri kan. Yang pertama kan Tikla itu dalam membuat VT tidak menggunakan musik, tidak menampilkan aurat, tidak berbohong. Jadi jangan sampai dilupalah untuk refleks budaya-budaya Tikla ini tuh. Musik yang boleh digunakan itu seperti suara alam, air, burung, dan lain-lain. Misalkan kakak-kakak pingin unik nih, pingin coba gitu misalkan, aku mau coba nih kayak apa namanya tuh, bikin VT tapi pakai suara hewan apa gitu, siapa tahu kan kita nggak ada yang tahu nih kan. Kadang TikTok tuh algoritmanya nggak bisa ketebak gitu ya, siapa tahu kakak lagi pakai suara hewan apa, tiba-tiba FYP, tiba-tiba penjualan bagus. Jadi itu boleh aja dicoba ya, selagi masih tidak melanggar aturan yang ada. ASMR boleh, ASMR masih boleh. Yang tidak boleh itu nasyid, apa namanya itu, ayat-ayat Al-Quran juga tidak boleh ya. Instrumen nih yang kadang kita lupakan, kadang kita tuh udah pasang nih suara alam, suara angin, suara air, dan lain. Terkadang ada sedikit gitu, ada suara apa namanya itu, instrumen-instrumen piano, gitar, dan lain-lain itu kadang kita tidak sadar. Makanya saat memilih background itu kita harus lebih teliti gitu ya. Jadi jangan kita udah nge-search suara alam jadi kita langsung pakai, jangan gitu. Jadi kita dengerin dulu sampai akhir, oh ini aman nih, nggak ada musiknya, nggak ada instrumennya gitu, baru boleh. Nah, untuk yang tidak berbohong nih, kadang ada beberapa case tuh saat live ada yang nanya misalkan, kak kalau aku mau beli cincin Rana misalkan, BB aku tuh di 70 pakainya size berapa ya, kakak tuh nggak bisa langsung nembak kayak, oh kakak bisa pakai size 7, size 6, size 5, itu tuh nggak bisa ya, karena berat badan itu bukan patokan untuk ukuran cincin gitu kan, karena takutnya mereka tuh udah percaya gitu kan. Kadang BB 70 tapi kan kita nggak tahu mereka tuh tingginya 180, berarti kan tangannya ramping, tangannya agak besar, ada apa, jadi makanya tidak bisa dipatok dengan berat badan untuk mengukur cincin. Jadi disaranin aja buat diukur dulu, kakak mau mungkin lingkar jarinya diukur dulu yang pasnya tuh berapa, jadi tidak ada
tidak boleh gitu ya mematok ukuran cincin itu menggunakan berat badan. Yang kedua ada klaim tidak luntur dan memudar. Ini tuh pasti bisa terjadi luntur dan memudar apabila terjadi gesekan atau human error gitu ya. Misalkan kakak lagi pakai gelang bengal rana, misalkan kegesek sama tiang atau kegesek kena pagar atau kena apa, itu tuh masih bisa luntur ya kakak ya. Jadi jangan terlalu overclaim. Yang kita tekankan tidak luntur itu tidak mudah berubah menjadi jadi hitam gitu warnanya ya. Jadi kalau untuk seperti gesekan yang gitu itu kan human error ya, kita juga tidak bisa tidak bisa mengatasi itu kan, karena gimana pemakaian kakak-kakak semua juga gitu kan. Nah yang ketiga, yang terakhir nih, memberi hadiah gratis di luar ketentuan tikla. Soalnya pernah ada case kita tuh, jadi misalkan di live ini kakak-kakak yang mau check out misalkan check out 2 kalung ini atau beli gelang ini sama cincin ini, ntar aku kasih kalung. Kalau itu omongannya secara offline atau itu boleh, kalau ngomongnya di dalam live karena check outnya menggunakan sistem itu kan tidak bisa gitu, walaupun niat kakak tuh baik mau berbagi sampel yang kakak punya misalkan ya, misalkan kecuali gini case-nya tuh ada ibu kakak atau tetangga mungkin atau siapapun yang daerah sekitar lingkup kehidupan gitu, misalnya ada kakak, orang tua dan yang lainnya, misalkan aku pin beli ini, oh ya misalkan boleh nih beli cincin sama kalung, nanti aku kasih gelang. Nah itu gak apa-apa karena kan pembeliannya secara offline gitu ya, dan langsung ke kakaknya. Kadang kalau lewat sistem kan kita nggak tahu nih, misalkan kakak yang live ya beratus-ratus orang yang live, kita nggak mungkin tahu nih siapa ya yang ngejanjiin tiba-tiba ada hadiah, ada ini, padahal dari kitanya nggak ada. Makanya kalau mau nginfoin hadiah-hadiah itu, kakak-kakak sebelum live tuh selalu cek yang ada di grup Telegram, kan kita selalu ngasih tuh info promo dan yang lainnya tuh kan ada bundling dan yang lainnya, misalkan pembelian segini dapat ini, pembelian segini, entah itu kan tidak apa-apa karena emang udah sama kita dibuat gitu sistemnya untuk setiap pembelian segini itu dapat hadiah ini, itu tuh tidak apa-apa. Yang tidak boleh tuh kakak dengan inisiatif sendiri tuh ingin memberi hadiah kepada calon pembeli di live gitu ya, karena itu kitanya juga bakal jadi bingung gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih dari seputar budaya nih kakak-kakak nih? Takutnya masih ada yang bingung dan masih ini boleh nggak ya, itu boleh nggak ya? Sok boleh ditanyain dulu nih sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya nih. Yang mau ditanyain dulu nggak? Yang mau ditanyain boleh raise hand atau langsung komen aja ya. Ayo kakak-kakak, atau bisa ya nanti pokoknya kalau mau nanya langsung tulis aja di kolom Nah, komentar. itu juga boleh nih, misalkan aku ingin ngejelasin, kakak boleh langsung aja tulis di komen ya. Aku nanya ini, nanti ya, insya Allah aku langsung jawab, oke? Keburu lupa ya kalau Aku lupa kalau nanti, makanya aku tadi udah disclaimer, Q&A itu nggak selalu harus di akhir ya. Gimana nih, aman ya? Nggak ada yang mau ditanyain ya untuk masalah budaya tikla ini ya, untuk aturan saat pembuatan VT, live, dan yang lainnya. Aman ya, nggak ada yang ditanyain. Dan mungkin nanti ke depannya ya kakak, ada kemungkinan kita itu kalau misalkan menemukan konten-konten affiliate, terutama affiliate resmi tikla ya, yang menggunakan musik atau auratnya itu benar-benar terlihat banget. Ada beberapa case juga yang misalkan melihatkan wajah dan sebagainya, dan kemudian apabila diperingati itu ternyata sulit ya, nah ada kemungkinan kita akan hapus keranjang kuningnya. Jadi sekarang kita akan menggunakan fitur tersebut gitu ya, jadi seller bisa menghapus keranjang kuning untuk konten dan affiliate yang tidak sesuai. Nah, demi apa ini? Karena demi menjaga citra dan nilai-nilai tikla yang sesuai syariat Islam ya. Jadi ini juga demi kebaikan kakak semua, demi kebaikan tikla supaya kita semuanya mendapatkan keberkahan ya. Seperti itu. Jadi ini benar-benar harus ditanamkan dalam pikiran dan hati kakak semua ya, bahwa kita benar-benar tidak boleh menggunakan musik, tidak boleh tampil aurat, dan tidak boleh berbohong. Kayaknya ini tadi ada yang mau nanya deh. Ada yang angkat tangannya tadi ya? Aku izin jawab dulu sebentar. Kak Herman nanya nih, kalau VT lama gimana Kak? Kalau VT lama nih mungkin biar tidak ada jadi nilai jelek di akun kakaknya, diarsipkan saja gitu untuk VT-VT-nya. Jadi bisa dilihat hanya secara pribadi aja, diarsipkan.
Jadi tidak perlu dihapus gitu ya. Jadi masih terbilang aman lah akunnya. Jadi tidak sering hapus video, delete video dan yang lainnya. Kalau diarsipkan kan jadi cuma kakak aja nih yang bisa lihat gitu ya. Jadi daripada kena sama kita atau sama admin, sama kita admin gitu kan, ngelihat ada yang melanggar udah diingatkan dan lainnya kan, kalau sampai sama kita di band Keranjang Kuning kan nggak bisa ngepromosiin, jadi sayang gitu kan. Jadi lebih baik diarsipkan aja nih, walaupun video-video lama. Video lama aku pakai musik semuanya Kak. Aduh, Kak Sekar boleh mungkin ya video lamanya tuh diarsipkan. Tidak perlu dihapus, gak apa-apa diarsipkan aja untuk kakak pribadi tuh. Jadi untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik gitu. Karena udah tahu nih aturan itu udah jelas, tidak boleh menggunakan musik, tidak boleh menampilkan aurat, tidak menampilkan wajah, tidak boleh berbohong, tidak boleh overclaim dan yang lainnya. Jadi kalau masih ada nih video-video kakak yang menggunakan musik, menampilkan wajah dan yang lainnya, menampilkan aurat, mungkin boleh diarsipkan saja ya Kak ya. Karena untuk lebih baik, untuk menjadi lebih baik aja, agar tidak ada penilaian yang gimana ya dari TikToknya akunnya jadi masih terbaca bagus gitu. Boleh nih Kak Victor, ada angkat tangan Kak Victor, boleh, ada yang mau ditanyakan? Iya, sementara ini ya, yang dimaksud musik itu detailnya seperti apa Kak Rido ya? Soalnya ini video promosi ya, video promosi itu akan lebih mengena itu kalau ada ilustrasi musiknya gitu ya, mesti tipis-tipis. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya batasan musiknya itu yang seperti apa gitu loh maksud saya. Terus terang saya baru 2 minggu atau 3 minggu. Alhamdulillah sudah 14 CO, itu pencapaian luar biasa bagi saya. Nah itu, cuman saya di musiknya itu Kak Rido, itu yang seperti apa maksud saya detailnya gitu. Nah itu aja dulu. Oke, terima kasih Kak Victor, izin menjawab ya. Mungkin ntar kalau aku ada yang kurang, boleh ditambahin sama admin-admin yang lain. Untuk musik tuh sebenarnya untuk syarat FYP itu tidak ada syarat atau maksudnya itu tidak ada syarat pasti. Kalau kita pakai musik ini kita bakal FYP, kalau kita nampilkan wajah kita bakal FYP. Sebenarnya kan ada kunci utamanya, kenapa bisa FYP itu tuh ada yang bisa bikin akun FYP itu kan karena orang-orang menonton video kita itu sampai akhir gitu kan. Nah, jadi musik itu tidak menjamin kita itu kontennya bakal FYP dan lainnya. Nah, untuk batasan-batasan musik yang bisa digunakan itu sudah dijelaskan seperti tadi ya, ada suara alam. Suara alam itu ada seperti suara angin, suara air, mungkin ntar ada suara hujan, kalau kakak-kakak lagi hujan bisa dipakai gitu kan. Suara hewan kan, suara burung yang sering kita pakai sendiri. Atau tadi aku yang kasih saran, misalkan kakak pingin coba nih, kayak aku pingin coba nih pakai suara harimau, pakai suara gajah, pakai suara ini, kan kita nggak ada yang tahu ya, karena otentik viti seseorang itu kan beda-beda nih. Siapa tahu dengan kakak beda-beda menggunakan suara ini malah jadi nilai plus kakak sendiri gitu kan. Gitu. Mungkin ada dari admin yang lain mau nambahkan untuk perihal musik gitu. Nah, kalau untuk musik ini sendiri ya, memang kita benar-benar semua musik, baik itu nasyid, bahkan ada beberapa affiliate yang menggunakan lantunan ayat suci Al-Quran, itu benar-benar tidak diperbolehkan. Kita sangat menjaga yang namanya nilai-nilai Islam, bahwa memang di dalam Islam semua alat musik, termasuk musik itu sendiri, itu diharamkan. Makanya kita tidak menggunakan sedikit pun, baik itu musik yang ada lagunya ataupun instrumen musiknya saja. Jadi benar-benar kita tidak memperbolehkan itu. Kita sangat yakin bahwa jika kita berbisnis sesuai syariat Islam, insya Allah maka hasilnya juga lebih barokah ya. Dan terbukti banyak affiliate juga yang ternyata bisa membuat konten-konten tanpa musik. Bahkan sudah banyak top affiliate dari lama ya menjelaskan kalau affiliate yang menggunakan musik, kontennya itu malah berpotensi tidak tidak akan kena up lagi, tidak akan naik lagi kalau musiknya sudah tidak bekerja sama dengan pihak TikTok. Jadi memang akan ada suatu masa si musiknya itu sudah tidak bekerja sama dengan TikTok. Nanti konten kakak bakalan dibisukan. Kalau sudah dibisukan itu kontennya sudah tidak bisa naik lagi. Makanya semua konten kreator top affiliate itu merekomendasikannya adalah voice over atau suara original kita. Nah, seperti itu. Jadi memang ini sebenarnya selaras dengan apa yang
TikTok ingin nih bahwa kita itu pure membuat konten original seperti itu ya. Nah, semoga dengan jawaban seperti ini buat Kak semua bisa lebih paham kenapa sih kita itu tidak menggunakan musik ya. Seperti itu ya, Kakak. Siapa tadi tuh Kak? Kak Victor ya. Kak Victor akunnya apa? Akun Iya, TikToknya. saya pahami. Ya, sekalian perkenalan, saya Victor dari Kalimantan Selatan. Kalau Ya. akun utama saya Victor Live ya, saya edukasi pertambangan. Sementara saya lagi membangun Tikla Beauty saat ini. Oh. Oke, luar biasa sip. Tapi aku nambahin dikit ya, ini tadi sebenarnya udah disampaikan jelas ya sama Kang Aimar sama Kang Adim. Paling nih yang nanya Kak Faizi, kalau sebelum tahu peraturannya gimana, kalau produk Tikla yang dipromosikan itu boleh di privacy aja, di privasi ya Kakak. Tapi kalau produk selain Tikla itu kami sebenarnya menyarankan ya untuk sama tidak pakai musik, karena tren TikTok sekarang tuh kalau tadi misal Kak Victor masih musik walaupun dikit berpengaruh, nggak sepenuhnya benar gitu ya Kak. Maksudnya sekarang malah banyak yang lagi trennya tuh lagi voice over suara sendiri, karena kan itu unik. Jadi makanya Kak Faizi kalau produknya Tikla yang dulu-dulu sebelum tahu peraturan di privacy aja, tapi kalau produk bukan Tikla, skincare apapun itu silakan dikembalikan ke Kak Herma. Kalau musik Maherzen, iya kalau dulu memang kita masih berpatokan ke situ ya. Yang nasyid, Maherzen juga masih bisa. Tapi untuk saat ini dari kami ada kebijakan baru gitu ya, berubah, termasuk nasyid atau yang Maherzen gitu-gitu juga kita coba hindari itu Kak Herma ya. Jadi sama-sama di privacy aja. Itu termasuk Kak Safira, kalau sound effect yang di CapCut boleh nggak boleh ya? Kalau kayak wow gitu-gitu itu mau boleh, karena Tikla juga kalau kakak-kakak perhatikan masih pakai gitu ya. Putus-putus semoga suara jelas. Ya itu sih, itu tambahannya. Pokoknya aku mau ngasih bocoran juga ya dikit teman-teman admin dan kakak-kakak, insya Allah di bulan Desember menuju akhir tahun atau nanti menuju Lebaran gitu ya, puasa, Tikla juga akan menggencarkan iklan ya untuk para afiliat. Insya Allah ada namanya program dari TikTok tuh ACA, kemarin baru penginformasian tuh ACA afiliator kreator advertisement gitulah intinya tentang iklan GMP Max, Ad Manager dan lain-lain. Sekarang sebenarnya secara nggak langsung Tikla tuh pakai, tapi nanti menuju akhir tahun, menuju Lebaran kita akan lebih menggencarkan. Makanya mulai dari sekarang konten-konten affiliate itu harus sesuai dengan identitas Tikla ya, yang ini nih 3 di depan ini paling fundamental atau paling dasar yang harus kakak-kakak pegang gitu ya, tidak menggunakan musik, auratnya dijaga, dan juga penyampaian materinya itu jujur gitu ya. Itu aja, lanjut Kak Aimel. Gimana nih, sudah jelas belum untuk masalah dari budaya Tikla ini dulu? Nah, karena ini yang paling penting gitu ya, takutnya misalkan yang tadi Kang Paul dijelasin kan udah kayak bakal ada apa namanya ads yang program baru dari TikTok kan, Aca ini. Takutnya nih kakak udah fitinya bagus ini sama kita diblokir, nggak akan kena ads-nya gitu kan, sayang jadinya. Jadi mulai dari sekarang bolehlah dicoba untuk harus gitu, ini bukan dicoba lagi, harus mengikuti budaya Tikla itu sendiri ya. Boleh Kak Victor, mau ada yang ditanyakan lagi sebelum kita lanjut? Dari saya sementara cukup Kak Rido, cukup jelas. Terima kasih Kak Rido sama kakak-kakak yang lain. Alhamdulillah ya, berarti bisa kita lanjut dulu ya ke yang selanjutnya nih. Boleh nih Kang dilanjut. Refleksi nih untuk pembuatan. Yang pertama ini refleksi pembuatan konten. Yang pertama, pernah nggak sih kakak-kakak tuh ngerasa udah bikin banyak konten tapi hasilnya gitu-gitu aja? Ada nggak? Ya ada nggak di sini yang udah kayak ngerasa bikin konten banyak tapi hasilnya gitu-gitu aja? Itu tuh banyak sebabnya gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Ada nggak yang udah ngerasa di sini? Terus yang kedua nih ya, sambil kita lanjut dulu sambil nunggu ada yang kalian mau tanya. Perubahan apa yang pernah dilakukan nih? Karena kakak udah tahu nih kayaknya kakak tuh kakak semua udah pada bikin konten banyak, misalkan sehari 3, 5, mungkin sampai 10 gitu kan, kita nggak tahu. Tapi hasilnya gitu-gitu aja. Setelah udah tahu hasilnya gitu-gitu aja,
apakah kakak udah mencoba perubahan gitu biar hasilnya tuh tidak seperti itu gitu mungkin ya gitu. Yang selanjutnya, apakah HP yang dipakai ngaruh terhadap performa konten? Untuk masalah device ini tuh sedikit berpengaruh. Misalkan memang device kakak tuh sudah support ya, maksudnya tuh sudah bagus kameranya dan yang lainnya tuh, terkadang kakak tuh tidak perlu lagi menggunakan filter gitu ya, karena takutnya tuh menimbulkan jadi warnanya tuh jadi beda gitu. Yang customer lihat di VT, di live tuh jadi beda, yang dilihatnya kayak kuningnya jadi kuning banget goldnya tuh kan, atau jadi goldnya jadi gold gelap gitu kan. Jadi lebih baik tuh ya kalau memang HP-nya sudah support, kameranya sudah bagus, kita tidak menyarankan untuk menggunakan filter lagi. Kecuali memang ada masalah di kamera yang kakak pakai itu agak sedikit buram dan yang lainnya, boleh nih menggunakan filter untuk lebih jelas lagi. Yang selanjutnya bagaimana pengaruh musik, udah kita bahas tadi. Yang selanjutnya ada kayaknya mending tampil wajah deh. Udah ada yang pernah kepikiran buat coba tampil wajah? Coba aku tanya ke kakak semua nih, setelah sekian lama menjadi afiliator kita, apa ada yang berpikiran mau coba pakai tampil wajah aja deh, kayaknya kalau aku nampilin wajah bakal penjualannya banyak. Ada yang pernah berpikir seperti itu? Mungkin jangan ya, karena sebenarnya menampilkan wajah kayak gitu juga tidak berpengaruh sebenarnya gimana kualitas konten kakak ya. Ini ada kayu, saya pakai filter di saat live dan post video karena HP-nya HP murah. Aduh, kayu gak apa-apa kayu kalau misalkan memang HP-nya tidak mendukung, bukan tidak mendukung, si kualitas kameranya tidak real gitu ya. Kadang kan ada kualitas kamera itu yang agak buram, udah ada yang bagus gitu kan. Nah, itu tidak apa-apa menggunakan filter ya, kecuali misalkan kakak tuh HP-nya udah bagus nih, HP-nya HP mahal gitu lah, udah support banget buat bikin konten dan live tuh, kita sarankan tidak menggunakan filter lagi gitu ya, karena takutnya tuh jadi menimbulkan warna dari si produk itu jadi berbeda gitu. Kalau gak pakai filter jadi putih ya nggak apa-apa kak. Kalau memang HP kayu memang lagi kurang support nih untuk sekarang menggunakan filter itu tidak apa-apa ya. Tapi ada loh kak yang tampilin wajah pernah lewat di TikTok aku. Memang itu tuh ada beberapa orang yang menampilkan wajah setelah kita cek dan ini tuh ternyata mereka tuh bukan resmi dari kita gitu ya, tapi kita pun tidak membiarkan gitu ya, pasti kita tegur, kita selalu ingatkan dan gimana. Kadang kan kita nggak bisa ngehandle gitu orang-orang beli produk kita terus mereka pasang kanyang kuning, kan kita nggak bisa ngehandle orang sebanyak itu kan. Jadi kalau misalkan ada nih kakak-kakak ngelihat yang menampilkan wajah, menggunakan musik dan lainnya, boleh infoin ke kita, ke admin-admin ya, biar nanti kita yang follow up ke merekanya untuk mengingatkan bahwa Tika tuh kayak gini nih, Tika tuh kayak gini nih, nggak boleh loh kayak gini tuh, gitu ya. Kalau nggak pakai filter jadinya pucet gitu, nggak menarik di HP saya Min, sama kayak kayu. Ya udah tidak apa-apa Kak Delvi, boleh kalau misalkan memang si yang kita tekankan itu tuh yang tidak boleh menggunakan filter tuh apabila si kameranya tuh udah bagus nih, gak pakai filter tuh udah bagus, udah jelas, tapi mereka tuh maksa menggunakan filter. Nah itu yang dikhawatirkan tuh, jadi warnanya tuh jadi beda gitu, warna dari produknya tuh takutnya jadi beda. Kalau memang HP kakak masih kurang support gitu ya, masih bisa belum ini, tidak apa-apa menggunakan filter, tidak apa-apa, itu tidak masalah, mungkinnya untuk menambah penilaian dalam ininya tuh gambar, kualitas gambar gitu ya, untuk menjadi lebih baik. Kak izin off dulu mau jemput sekolah, boleh? Hati-hati ya kak. Min VT yang lama harus dihapus. Kalau saran aku ya kak, tidak perlu dihapus, cukup diarsipkan aja. Jadi cuman bisa kakak doang yang lihat, jangan sampai dihapus, karena takutnya kalau dihapus tuh jadi penilaian jadi jelek gitu ya untuk kakak-kakaknya. Tapi nanti diusahakan warna tidak terlalu kuning banget, boleh kak Ayu, boleh. Jadi kakak-kakak juga kalau misalkan mau pakai filter, boleh pilih-pilih dulu nih filternya teh. Oh ini nih bagus filternya karena tidak merubah warna dari produknya nih. Nah itu boleh dipakai kalau udah ngerasa kayak kok kuningnya jadi aneh ya, kok kuningnya jadi ini ya. Nah itu boleh di skip dulu, cari lagi filter yang lain gitu kan. Kalau filter di live tuh kakak bisa setting di save gitu kan, jadi setiap kakak live tuh udah nggak perlu cari-cari filter lagi. Kalau udah pakai filter itu jadi otomatis bakal pakai filter itu gitu ya. Yang belum kejawab maaf banget ya, yang belum kejawab itu udah kejawab mungkinnya sama Kang Fauzi. Kita lanjut dulu, apakah harus personal branding? Nih, untuk masalah personal branding ya, kita jelaskan dulu. Kan kakak-kakak tuh niat awal kan menjadi afiliator ya. Yang dimana afiliator itu menjual produk atau
dia disebutnya ya menjual, emang niatnya tuh untuk jualan gitu ya, untuk jualan bukan untuk menginfluence seseorang. Misalkan kan ada influencer kecantikan, ya emang dia tuh niatnya emang pengen jadi influencer untuk branding dirinya tuh menginfluence orang-orang mengenai kecantikan dan lainnya. Untuk affiliate itu sendiri ya, menurut aku ini ya, menurut aku tuh tidak perlu personal branding. Karena apa? Apalagi untuk afiliator baru gitu ya. Misalkan afiliator baru misalkan udah bisa keranjang, baru bisa keranjang kuning, mereka tuh udah milih kayak misalkan aku mau fokus di perhiasan gitu. Ternyata kan di perhiasan gak winning, emang mereka mau paksain terus di perhiasan kan gak mungkin gitu ya. Pasti mereka tuh coba sampai dapat produk yang benar-benar winning di akun mereka. Winning tuh jadi bagus gitu, banyak penjualannya gitu. Bentar. Kakak, aku kalau live follow 2 lampu masih suka gelap itu gimana ya? Mungkin kakak bisa setting lampunya atau posisi angle kamera dan lain-lain itu pengaruh tuh kak. Jadi misalkan kakak udah pakai lampu tapi angle kameranya nggak ngepas ke sorotan tuh emang kadang jadi tidak jelas gitu ya. Yang terakhir nih, kena shadow ban atau NR. Sebenarnya untuk masalah shadow ban dan NR ini tuh dari TikToknya tidak ada, maksudnya itu dari pihak TikTok tuh tidak ada memberi kata shadow ban atau NR atau not recommend gitu ya. Itu tuh biasanya kata-kata munculnya tuh dari para mungkin yang suhu-suhu atau sepuh-sepuh yang lama untuk memberi kasus ada kejadian kayak gini tuh dikasih nama ini aja biar kita tuh gampang menganalisis dan yang lainnya. Nah untuk penyebab yang kayak gini tuh banyak gitu ya, banyak halnya mulai dari mungkin kualitas konten, konten yang tidak original gitu ya, konten yang jelek dan yang lain itu banyak penilaiannya sebenarnya ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Aku jalan 1 bulan, hanya dari live aja, dari VT kayaknya nggak ada yang CO, pengen banget di C. Kurang apa di VT aku post VT 1 per hari. Boleh kami Sri ya, boleh. Ntar kita bakal telaah nih bicara buat konten yang baik dan benar, insya Allah bakal winning kalau kakak-kakak menjalankan dengan baik gitu ya. Sebelum kita lanjut nih ke yang lainnya, ada yang mau tanyain dulu nggak? Nih, ada yang mau ditanyain lagi nggak nih sebelum kita lanjut? Boleh langsung angkat tangan atau langsung aja di komen ya. Oh iya, lupa nih, musik hewan itu bisa di-download di YouTube atau harus suara asli kita yang rekam? Kalau suara hewan gitu kakak bisa search aja sih sebenarnya. Kayak konten-konten TikTok kayak gitu kan sebenarnya di TikTok tuh banyak gitu. Kakak search aja misalkan sound of bird. Jadi lebih baik tuh menggunakan bahasa Inggris gitu. Kenapa menggunakan bahasa Inggris? Karena mereka kalau menggunakan bahasa Inggris emang udah real aja suara burung gitu. Real aja suara air gitu. Kadang kan kalau pakai bahasa Indonesia tuh kadang masih ada di selipin dikit tuh ada instrumen-instrumen musik gitu. Jadi TikTok juga sebenarnya udah ada gitu suara-suara alam, suara hewan dan yang lainnya. Tapi kalau misalkan kakaknya pingin beda dari yang lain, nggak mau sama nih suara hewannya satu sama, bisa di-download dulu mungkin di platform yang lain buat dipakai di konten kakak gitu sih Kalisna ya. Ada yang mau ditanya lagi gak nih? Atau dari admin-admin yang lain ada yang mau disampaikan buat ini refleksi pembuatan konten? Aman ya, nggak ada yang mau nanya lagi nih. Kita mau lanjut lagi kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Kalau mau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, sambil kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Boleh Kang dilanjut materinya? Nih, kita latihan cara pembuatan hook. Hook tuh jadi kayak alur VT kakak tuh mau kayak gimana gitu. Misalkan, nih yang contoh yang pertama hooknya di rumah dasaran doang, sulap jadi istimewa dengan satu sentuhan ini. Ini teh hook, jadi alurnya tuh mau kemana? Misalkan kakak di rumah pakai dasteran gitu, dasteran, terus pakai produk Tikla sambil cuci piring, sambil cuci baju, sambil masak dan yang lainnya itu tuh bisa jadi oh ternyata Tikla bagus ya walaupun pakai sambil cuci dan lain itu aman ya nggak luntur gak ini itu tuh kan jadi orang teh oh produk Tikla bagus ini. Nah, jadi kakak tuh sebelum buat konten tuh udah tahu dulu hooknya mau kemana nih, alur kontennya tuh mau dibikin kayak gimana gitu. Kak, apa ya ada yang namanya penonton goib, soalnya semalam aku penonton lumayan ada tapi gak ada interaksi sama sekali, mau CO kan ada. Aku kalau untuk nonton goib belum ini mungkin ada yang bisa jawab. Aku bantu ya kami Sri. Sebenarnya itu istilahnya beda-beda, ada penonton goib, ada penonton robot.
Nah, beberapa di live affiliate tuh suka sampai 40 penonton atau 30 dan itu eh, anomali ya atau jarang ditemui karena biasanya live yang normal di affiliate Tikla itu di 5, 7, 10, 15 gitu. Ini bisa sampai 50, 40. Eh belum bisa dipastikan itu hanya istilah aja sih goib atau robot, tapi memang biasanya itu traffic yang teralihkan ke akun kakak. Jadi memang itu akun-akun gitu ya. Itu dia follow-nya dikit seperti orang Indo. Jadi memang secara sistem TikTok sepertinya pada momen itu terkirimkan ke akun kakak gitu. Ya, itu nggak apa-apa sih sebenarnya kayak gitu aman-aman aja. Yang penting tetap disapa aja karena di antara penonton-penonton yang banyak itu pasti ada penonton yang organik atau orang-orang yang benar gitu. Jadi tetap live-nya mah dilanjutkan dengan promosi yang maksimal gitu. Itu kami Sri. Jadi tidak ada masalah dengan itu ya. Gimana nih? Udah kejawab belum kami Sri? Aku mau challenge nih ke kakak sekali aja nih. Kan ini ada hook-hook di sini nih. Ada yang bisa nggak nih? Coba dari hook-hook ini ada yang bisa nggak buat dijadiin cerita atau ide konten nih? Ada nggak? Aku pernah 100 penonton, tapi setelah itu akunnya sekarang anjlok. Ya mungkin itu yang disebabkan dari tadi udah dijelasin sama Kang Fauji mungkin ya kayak. Ya sama kemarin rame yang nonton sampai 40 penonton tapi nggak ada penjualan sama sekali. Nah mungkin kenapa ya pertanyaan ada yang jawab. Untuk masalah live itu tuh sebenarnya kan kalau kakak ini tahu kan kalau di TikTok tuh sebenarnya orang-orang tuh kan niatnya hiburan gitu kan bukan buat untuk belanja. Walaupun ada gitu beberapa orang emang yang niatnya ke TikTok tuh untuk belanja. Nah makanya tuh gimana orang-orang tuh tertarik minimal tuh masuk ke live kita. Waktu udah masuk live tuh mau komen, mau ini, mau itu. Nah itu tuh ada mungkin ada strategi mungkin ya. Jadi kalau di TikTok tuh emang kita agak effort sedikit karena emang TikTok tuh kan awalnya tuh platformnya untuk hiburan gitu ya, bukan untuk jual beli dan yang lainnya gitu. Nah nih udah kejawab atau belum? Aku ini yang lainnya ada yang bisa nggak nih? Hook-hook dari ini ada yang bisa bantu nggak? So dari hook-hook ini ada yang bisa jadi ide konten nggak dari kakak-kakak nih buat ntar video-video selanjutnya? Nih, daripada harus on mic atau apa nih kakak-kakak bisa mungkin di komen aja nih dari hukuk ini tuh dibikin alur ceritanya tuh jadi kayak gimana tuh boleh nih sok di komen-komen ya sambil kita. Jadi kakak-kakak tuh terlatih gitu. Jadi membuat konten tuh nggak selalu monoton gitu aja. Jadi kakak-kakak tuh tahu hooknya apa. Jadi ntar inti ceritanya gimana. Durasi yang pas untuk VT itu berapa detik? Untuk VT itu nggak usah lama-lama kak, nggak usah lama-lama sebenarnya nggak usah lama-lama 15 detik itu udah ideal banget 15 sampai 25 detik itu udah ideal banget jangan kelamaan ya karena orang-orang juga bosan kan nontonnya karena kita tuh niatnya jualan langsung aja to the point to the point to the point gitu ya apalagi intinya mau hard selling gitu ya jadi gak usah lama-lama kadang kalau bikin VT pas gak niat malah FVP jadi memang harus butuh kesabaran dan semangat mencoba terus di saat semangat mulai loyo nah betul jadi kita tuh jangan pernah patah semangat karena kita udah niat konten tapi ternyata gak winning nih pas kita kontennya leha-leha malah naik nih nah itu tuh bisa jadi refleksi nih kakak-kakak kenapa ya bisa winning kenapa ya nggak ini nah itu tuh jadi bisa buat koreksi buat kakak-kakak juga nih jadinya kayak gimana gitu. Nih yang dari tadi aku ngebahas hook, ada yang bisa nggak dari hook ini nih, dari yang hook kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam nih, ada yang bisa nggak bikin alur ceritanya nih? Ayo, boleh langsung aja nih, boleh langsung di komen aja. Ya udah lanjut aja. Bentar.
Ya udah nih ya, kalau nggak ada yang mau coba buat bikin alur cerita, kita lanjut ke ini, ke materi selanjutnya ntar, atau kita coba share hook ini ke kakak-kakak semua buat latihan di rumah lah gitu ya. Ntar buat contoh-contoh hook ini kita bakal share ke kakak-kakak insya Allah ya, buat kakak-kakak latihan di rumah. Boleh kan dilanjut materi selanjutnya? Nih, bisa dilihat dulu ya perjalanan user dalam video TikTok nih sambil menjawab tadi pertanyaan dari Kak Misri ya. Untuk pembuatan video itu bagusnya gimana nih? Kan untuk nih untuk maaf Kak, sambil jemput sekolah jadi nggak konsen dengerin. Oke Kak Faizi, tidak apa-apa ya. Kak mohon maaf kalau tidak sampai selesai ini, tidak apa-apa kan 20 menit aja aku bakal berjalan. Tidak apa-apa Kak Primati, tidak apa-apa ya. Alhamdulillah jadi maksudnya itu masih bisa dapat ilmu mungkin ya walaupun sedikit tapi mungkin bisa jadi berkembang gitu ya buat kakak membuat video dan live gitu ya. Ini untuk perjalanan live user dalam video pendek untuk sampai ke check out itu ada beberapa tahap nih. Yang tahap scrolling kan gimana sih saat scrolling atau saat di homepage gitu ya, gimana cara kakak-kakak tuh buat saat mereka scrolling itu, mereka tuh waktu ngeliat video kakak tuh berhenti, loh kok bagus ya, atau loh apa ya, nah ditonton video dalam 3-10 detik pertama. Nah itu yang buat cara gimana video kakak tuh bisa FYP atau enggak tuh dilihat dari 3 detik pertama, 3-5 detik lah sebenarnya ya. Jadi kalau yang nontonnya banyak tuh insya Allah kemungkinan besar tuh bakal nyebar ke yang lainnya. Makanya kenapa hooknya harus bagus, ininya harus bagus gitu ya. Mungkin bisa caranya contohnya untuk menarik penonton tuh kakak-kakak bisa pakai kata-kata kayak gimana, misalkan kan TikTok tuh harganya murah nih, bisa misalkan emang ada ya gelang cakep atau gelang ini di bawah 100.000, kan orang jadi penasaran nih, emang iya gitu ada yang 100.000 gini. Nah jadi itu tuh bisa jadi poin-poin, oh jadi orang tuh mau berhenti dulu, minimal tuh dia tuh mau berhenti dulu lihat konten kakak gitu ya. Nanti boleh tanya poin-poin selanjutnya via WA kan Kak Adim. Oh mungkin udah dijawab ya. Yang selanjutnya tonton video hingga akhir. Nah ini tuh nilai plus banget nih kalau kakak-kakak bisa membuat para penonton tuh minimal bisa nonton sampai akhir dulu nih, bisa sampai nonton sampai akhir tuh. Nah itu yang bikin sebenarnya video kakak tuh bisa FYP tuh karena ditonton sampai akhir, bukan karena musik, bukan karena gerakan wajah dan yang lainnya. Nah dari sudah misalkan mereka udah nonton sampai akhir nih, bagaimana caranya mereka tuh bisa like, komen, dan share di video kakak. Makanya harus ada video atau ya alur cerita yang bikin jadi kayak komennya benar-benar real, jadi menanyakan sesuatu gitu. Emang iya ya gitu Kak, produknya 100.000 gitu. Atau apa gitu, lagi kakaknya lagi ngebahas apa, nah itu tuh jadi nilai plus juga. Nah misalkan udah anak aku sakit jadi baru gabung, nanti aku ada kopiannya nggak? Insya Allah ada ya Kak ya. Lanjut dulu. Keranjang kuning, nah kan kalau udah mereka komen, tertarik dan yang lainnya tuh insya Allah bakal seminimal mungkin mereka tuh bakal ngeklik keranjang kuning, ngecek barangnya lah, minimal ngecek produknya. Emang iya ya produk bagus, harganya di bawah 100.000, di bawah ini. Selanjutnya itu tuh mereka tuh kalau misalkan udah tertariknya untuk di tahap selanjutnya ini, di tahap mereka setelah ngeklik keranjang kuning tuh, ini tuh udah di tahap dengan kita gitu, dengan yang punya toko, bagaimana kita memasang foto produk, menjelaskan tentang produk itu semenarik mungkin agar semua orang-orang yang melihat produk itu bisa langsung check out gitu ya. Itu tuh udah bukan masalah apa namanya ya, bukan masalah apa sih Kang? Udah urusan kita sama si pembeli untuk udah di keranjang kuning itu mah gimana? Udah jadi ini kita gitu ya. Penyebab live gak ada yang CO yang komen, padahal biasanya mah ada yang CO, itu kenapa ya? Nah itu ntar kita bahas di live ya kali ya, kita bahas dulu ini untuk yang VT dulu sebentar ya. Nah jika sudah, kalau kita sebagai seller udah masang foto yang bagus, detail produk yang jelas, bahan dan yang lainnya, keuntungan buat mereka itu apa, misalkan kayak garansi dan lainnya, itu tuh pasti insya Allah kemungkinan besar mereka itu akan menyelesaikan
orderan gitu ya, atau akan check out produk tersebut gitu ya. Ini dari pembahasan fit ini ada yang mau ditanyain nggak dari kakak-kakak nih? Apa karena tanggal tua ya jadi penjualannya kurang? Bisa jadi kemungkinan itu juga sebenarnya untuk cepat-cepat itu, karena kan mungkin finansial orang-orang tuh berbeda-beda ya, kita tuh nggak bisa nyamain gitu ya, semua orang tuh bakal ada uang sampai akhir bulan, sampai ini gitu ya. Mungkin ada kemungkinan juga mereka karena sudah akhir bulan seperti ini mungkin belum masuk di payday gitu kan. Sudah 2 hari ini nggak ada yang CO satupun. Insya Allah Kapai Martia, insya Allah kalau sudah berikhtiar, berdoa dan selalu berusaha dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan ada yang check out ya. Kak maaf izin live harus jemput anak sekolah dulu. Oh iya Kak Tiara, tidak apa-apa ya, boleh dijemput anaknya dulu. Hati-hati di jalannya ya Kak Tiara ya. Ini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada kita mau lanjut nih ke slide selanjutnya nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Lanjut aja ya, kita lanjut. Boleh. Nah, meningkatkan performa konten tuh ini tuh yang dibahas kita tadi ya, RRR. Itu adalah enter room rate, gimana caranya mereka tuh bakal diem atau yang menonton video kita dulu sampai akhir tuh. Yang pertama kan kita tuh harus membuat tuh menarik, sampul konten, judul konten. Nah, itu tuh kan pemikat awal bakal mereka buat nonton video kita gitu kan. Kakak-kakak mungkin pernah lihat gitu konten-konten orang-orang yang dimana mereka tuh nyimpen clickbait yang rame di videonya tuh di depan dulu nih buat memancing orang-orang biar sampai nonton, padahal itu tuh kejadiannya di akhir gitu. Nah itu tuh bisa disimpan di depan buat jadi clickbait. Yang penting kalau dari aku yang penting harus selalu jujur ya, jangan sampai bohong dan yang lainnya. Kak ini nanti ada rekaman live-nya nggak? Insya Allah ada Kak Safira ya, insya Allah ada. Untuk CTR sendiri ini tuh ada tujuan konten. Kakak tuh udah tahu nih tujuan kontennya tuh kan pasti untuk berjualan, untuk ada yang check out dan yang lainnya. Jadi itu udah jelas tujuannya untuk itu. Jadi untuk durasi konten dan yang lain itu tidak perlu lama-lama. 15 detik tuh udah ideal banget, 15 sampai 25 detik itu udah ideal. Karena kalau misalkan 1 menit misalkan kakak bikin konten, orang-orang juga udah keburu bosen gitu kan, karena kita niatnya jualan kan, jadi nggak perlu lama-lama, cukup 15 sampai 25 detik. Yang penting semua informasi yang dibutuhkan customer itu dapat. Jadi makanya harus tahu nih tujuan kontennya mau apa tuh, jadi udah tahu, jadi nggak perlu lama-lama sebenarnya. 15 sampai 25 detik itu udah cocok. Yang terakhir tuh call to action. Nah ini tuh penting banget, call to action tuh jadi diarahin gitu ya. Ini yang mau samaan sama aku boleh langsung check out di keranjang kuning di bawah ya. Jadi langsung diarahin check out di keranjang kuning, check out di showcase aku misalkan memang beda produk yang lain. Jadi langsung call to action diarahin karena itu tuh secara ini juga ada buat orang-orang tuh buat mau check out dan yang lainnya. Udah ngerasain banget manfaat Viti, memang tidak langsung naik. Sekarang saya sebulan gak live karena lagi ngidam parah. Masih banyak yang CO lewat Viti tuh kata Teh Yuli. Karena Viti itu sebenarnya jangka panjang gitu. Misalkan kakak bikin Viti hari ini 5, gak ada yang check out. Kita kan nggak tahu seminggu ke depan, sebulan ke depan. Karena Viti itu nggak bisa ketebak gitu ya. Ada yang cowok ini bukan kasusnya kayak live yang real time yang cekotnya kalau kakak live hari itu ya udah yang cekotnya hari itu aja. Kalau Viti kan enggak, itu tuh bisa jangka panjang. Jadi kenapa kita tuh selalu nyaranin buat Viti karena itu tuh buat penunjang kakak-kakak semua tuh buat Viti misalkan lagi ada kendala dan apa tuh. Jadi dari Viti tuh bisa ngebantu gitu, minimal nge-backup kakak-kakak gitu ada penjualan. Nah untuk masalah checkout ini tuh udah kayak judul dan deskripsi produk itu udah masalah seller yang tadi aku jelasin ya, dari foto produk yang detail dan yang lainnya itu udah masalahnya udah di bagian kita gitu ya, di bagian seller. 2 edukasi cara checkout yang mungkin kan kadang orang tuh awam gitu cara checkout gimana, bisa dari dibantu cara checkoutnya langsung klik keranjang kuning ini bisa. Yang terakhir digunakan edukasi penggunaan promo. Nah ini tuh penggunaan promo tuh kadang kan orang-orang ya siapa sih yang nggak mau dapat promo gitu, yang nggak mau dapat potongan. Kita juga kan nggak usah saya aja gitu kalau beli apa-apa kan nunggu promo dulu, nunggu apa dulu. Nah itu tuh penting, makanya jangan sampai lupa kalau lagi kita ada info promo tuh selalu diingetin nih ke kakak. Jadi nggak lupa karena emang promo tuh itunya gitulah. Karena aku sendiri juga kan kalau masalah promo mau gitu.
rezeki anak dalam kandungan Teh Yuli, insya Allah benar banget ya Kak Victor ya. Yang terakhir nih ada gimmick stok nih, AOV dan gimmick stok dan lain-lain, ini tuh boleh dimainin ya, yang penting jujur aja gitu. Yuk cepet keburu kehabisan misalkan kayak kayak yang kemarin yang winning banget Bakso Rizky Galang Maharani kan gak siapa yang sangka 2 hari 3 hari langsung sold out. Nah itu tuh dimainin aja Kak, cepet keburuan kehabisan nih, stoknya tinggal sedikit lagi, ayo kakak-kakak. Nah, itu kan jadi yang orang yang mau beli itu jadi kayak, oh ya aku takut gak kebagian, jadi langsung cepet. Nah, langsung jangan lupa voucher, ingetin ada voucher hadiah gratis, paket bundling yang selalu kita ingetin di info promo, ada bundling ini tuh selalu. Jadi gimana caranya tuh mereka tuh misalkan tadinya mau check out 1, jadinya malah check out 2 karena diinfoin kakak misalkan check out di 200.000, ntar dapat ini kan, orang tuh jadi oh iya ya mending aku nambah 1 produk lagi dapatnya jadi 3 gitu misalkan ya. Jadi yang tadinya niatnya cuma beli 1 jadi beli 2 karena bakal tahu dapat bonus 1 lagi, jadi 3 produk dari yang dia beli gitu. Ada yang mau ditanyain nggak nih sampai sini kakak semua nih? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau mau ditanyain boleh langsung aja di komen atau langsung raise hand ya. Nih, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita mau lanjut nih. Sambil nunggu yang nanya-nanya, boleh lah. Yang klik ratusan tapi nggak ada yang CO satupun, itu penyebabnya apa ya? Nah, itu sebenarnya banyak hal sih. Karena kadang yang tadi aku bilang, karena TikTok itu niatnya orang hiburan gitu ya. Makanya gimana pun caranya kita tuh harus bisa bikin konten atau apapun yang memikat mereka tuh, oh iya langsung check out gitu. Beda halnya kayak Shopee gitu. Kadang orang-orang yang di Shopee itu emang mereka tuh emang niatnya mau belanja gitu, bukan cari hiburan gitu ya. Makanya di TikTok tuh kita harus lebih ekstra jualan tuh ya, harus lebih pinter gitulah buat konten yang lainnya gitu. Gitu ya kali ya. Nih kita lanjut dulu nih, apa itu GPM ya? Oh boleh nih ada tambahan Kalian nambahin bentar coba. Di slide sebelumnya sih berhubungan sama slide sebelumnya coba ya. Klik banyak tapi yang CO sedikit ya. Bisa jadi berarti kan dia tuh udah ada di tahap ini nih. Kalau sebelumnya nih di rangkaian ini berarti dia tuh udah ada di tahap nomor 5 kan ya, klik keranjang kuning, betul ya? Nah, dan bisa jadi dia ada di tahap nomor 6 juga, dia tuh udah memasukkan ke keranjang. Kalau live kan kelihatan ya, ada yang klik atau memasukkan ke keranjang, tapi dia belum menyelesaikan order. Nah, sebenarnya secara teori ya, ini secara teori. Secara teori kakak bisa ini tadi melakukan hal yang tadi disampaikan Aimar. Ya, aku tekankan lagi. Stok itu harus banget disampaikan, stok, ulang terus stok terbatas. Karena memang terbatas ya, karena memang jujur kita gitu ya terbatas, apalagi produk baru. Jadi tekankan terus stoknya terbatas, restocknya juga perlu waktu gitu. Terus hadiah gratis juga disampaikan, betul tadi, sama paket bundling misalnya, contoh kayak Maharani, daripada beli 1 gitu ya, langsung aja beli 2 harganya ya lebih terjangkau gitu. Jadi usaha yang bisa kita lakukan adalah melakukan hal-hal ini kali ya. Nah, sisanya kalau dia jadi menyelesaikan order, payment atau COD itu insya Allah nanti Allah yang ngatur. Tapi coba kita usahakan dari sini dulu tipsnya setelah dia ngeklik keranjang kuning. Lanjut, Aimar. Curhat Kak, awal-awal aku tiap live tidak ada yang jawab, padahal udah 2 jaman tapi terus live biar panas akunnya. Oke, ntar kita bahas tuntas buat yang live nih Kak Faizi, ditunggu sebentar ya. Ini kita lanjut dulu untuk apa itu GPM. GPM itu singkatan dari GMV per mile. Yaitu adalah metrik yang mengukur seberapa efektif video kakak-kakak itu dalam menghasilkan penjualan. Sederhananya, GPM menunjukkan berapa banyak pendapatan yang Anda dapatkan dari setiap 1000 kali video yang Anda ditonton. Kenapa GPM penting? Karena gini kakak ya, misalkan views kakak itu 1 juta, viewsnya 1 juta, tapi yang check out 100. Terus ada yang GPM-nya tuh misalkan yang nonton cuma 10.000, tapi yang check out 1.000. Bukan, jadi sebenarnya jumlah views nggak berpengaruh gitu kan, karena kita mah emang niatnya jualan, bukan yang mencari views banyak tuh. Karena apa namanya ya, itu tuh nggak bisa jadi patokan kalau misalkan konten dia
yang nontonnya 2 juta, pasti banyak yang cekot, nggak pasti juga kak, itu sebenarnya nggak pasti juga. Makanya mau kakak yang nontonnya cuma 10.000, 1.000 misalkan, itu tuh gak bisa jadi penentu mereka tuh banyak yang cekot dan yang enggak gitu. Ada kasus kayak kemarin Kak Eni gitu ya, mereka dia tuh ngeluh ke aku, kak kena MR, kena ini, maksudnya ya kena viewsnya turun gitu. Tapi waktu aku mau bikin report, dia tuh ada penjualan loh, walaupun viewsnya nggak sampai 100, tapi ada penjualan. Jadi bukan jadi masalah gitu, misalkan viewsnya dikit gak akan ada penjualan sebenarnya. Jadi makanya balik lagi ke kualitas konten kakak-kakak itu gimana gitu ya. Ada yang mau ditanyain nggak nih buat masalah GPM gini nih? Atau dari admin ada yang mau nambahin? Aman? Ini dikit. Boleh. Ya, intinya perlu ditekankan ya Kak, diingat dan dipahami, ditanamkan dalam diri bahwa ke aku juga pasti ke admin Aimar tuh banyak kak views aku kok dikit. Nah itu selalu banyak keluhan kayak gitu, asli itu ada wae affiliate yang selalu ngeluh dan bilang kayak gitu. Jadi kalau dari kami sih ya kami juga melihat gitu ya bagaimana akun kakak, cuman jangan down ketika views dikit aja, itu kuncinya. Itu terus aja bikin konten yang berkualitas ya, tiap harinya, tiap konten yang dibuat itu diusahakan lebih baik. Jangan malah bikin down, overthinking terhadap views atau ya apapun itu, karena tidak menjamin penjualan ya, karena ada yang namanya JPM ini. Banyak tuh dulu juga kalau yang aku lihat ya Kak Ayu, Kak Herma gitu ya, dan kakak-kakak yang lain yang sekarang winning di VT-nya itu tuh nggak banyak tahu. Kalau dilihat di sistem kan dari kami bisa dilihat ya 200 views, 200-an lah itu tuh ada 1-2 yang CO itu. Tapi karena VT yang dibuat banyak, makanya akumulasi yang CO di akun tersebut banyak gitu. Jadi jangan fokus di views, bikin satu video views rendah udah nggak bikin video lagi gitu. Siapa tahu ada yang CO 1-2, terus ketika bikin 10 video 2 kali 10 20 gitu. Jadi viewsnya mah ya udahlah biarin 100-200-an nggak apa-apa. Ya, jadi jangan sampai down kalau pas rendah. Lanjut. Izin jawab dulu ya buat Kak Delvi. Kak, aku live pakai Kerkun 0 views, kalau non Kerkun ramai yang nonton. Sebenarnya gini Kak, kalau untuk masalah Kerkun tuh ya, mau dalam live, mau dalam feed itu, pasti bakal ada perbedaan gitu ya. Karena kalau udah masalahnya Kakak menautkan Kerkun itu, berarti Kakak tuh dinilai lagi mempromosikan suatu barang, suatu produk, dan yang lainnya. Karena kalau misalkan mempromosikannya jelek gitu, dalam hal kutipnya tuh tidak menarik lah, tidak apa itu, jadi sistem yang membaca dari TikToknya itu ya udah kayak misalkan kakak buat bikin video VT pertama, VT Kerkun pertama nih, bikin VT-nya tuh asal-asalan, yang penting bikin Kerkun aja, siapa tahu ada yang check out gitu ya. Misalkan kakak ngasal-ngasal aja gitu, cek post misalkan hari pertama, yang nonton ambil misalkan 300, misalkan nonton yang 300 gak ada yang check out, oke misalkan kata sobatnya mungkin VT pertama gitu kan. Nah kakak-kakak tuh coba lagi tembak pakai VT kedua, pakai Kerkun, ternyata VT-nya tuh emang tidak menarik gitu, tidak untuk orang-orang tuh mau membeli pun ragu dan yang lainnya gitu kan. Itu tuh udah 2 penilaian nih dari TikTok, pun dia mah udah di share itu juga gak ngaruh apa-apa, gak ngejual apa-apa. Makanya kadang pas di video ketiga teh jepret aja viewsnya kecil. Nah itu tuh jadi penilaian gitu dari video-video sebelumnya. Makanya misalkan kakak-kakak sehari atau sebulan upload 20 VT, misalkan sebulan upload 20 VT, minimal tuh ada 70-60% lah ada penjualan dari 20 VT itu tuh. Misalkan 20 kan 50%-nya 10 berarti kan. Ambil aja ada yang check out 12, 8 gak ada yang check out, ya udah nggak apa-apa kan, karena udah hitungannya 60% lebih gede gitu. Tapi sama sekali nggak ada yang nonton. Nah di akun satunya ada, bagaimana tuh? Nah itu juga kadang ada mana ya? Aku juga kan sempat ngalamin gitu ya, kalau masalah live gitu juga, sebelumnya pernah live dan yang lainnya. Jadi mungkin bisa dicoba dari kakak. Itu tuh berarti entah interaksinya kurang kalau di dalam live ya, atau kakak lupa minimal ngepin lah untuk si produknya. Jadi di live terus ada interaksi gitu. Jangan sampai diem,
nggak ada interaksi, nggak ada apa. Nah itu tuh kadang jadi terdeteksi juga ini live-nya nggak ada deteksi, jadi kadang kena pelanggaran gitu kan. Kak, kalau promosi lewat foto bisa nggak lewat foto tuh di Tikla dinyalain nggak sih? Belum, nggak boleh, harus VT kan ya. Untuk Tikla tuh harus VT. Emang ada beberapa toko yang nyalain buat foto aja gitu. Cuman kalau Tikla harus VT gitu ya. Kak, kalau VT backgroundnya nggak ganti-ganti boleh nggak? Ngaruh nggak? Nah ini background tuh ngaruh banget nih. Misalkan kakak mau bikin VT satu bulan tuh 20 VT minimal tuh, walaupun produknya sama, si backgroundnya tuh beda. Karena takutnya kalau backgroundnya sama dinilai oleh TikTok tuh video yang sama di-upload gitu ya, di-re-upload gitu kan. Itu kan nilainya jadi jelek gitu ya. Jadi makanya sebisa mungkin background tuh berbeda ya untuk setiap VT-nya, walaupun si produknya sama. Misalkan kakak mau bikin konten gelang jauh-jauh, ya udah gelang jauh-jauh hari ini misalkan di halaman rumah, besoknya di mana gitu. Jadi beda-beda, usahain beda Kak. Takutnya jadi terdeteksinya di re-upload gitu, terdeteksi oleh TikToknya. Jadi sebisa mungkin berbeda untuk backgroundnya, jangan sampai sama. Ada yang mau ditanya lagi gak? Sebelum aku lanjut lagi nih materinya. Tapi kalau satu background untuk berapa model bisa nggak? Ya diusahain beda-beda dikit lah Kak, jangan selalu sama persis gitu. Boleh-boleh aja, misalkan angle-nya dari sini, dari kanan jadi kiri, diselang-seling gitu ya. Karena sebenarnya takutnya tuh kadang produk terdeteksinya tuh ya itu re-upload, jadi TikTok tuh menilai konten kita tuh jelek karena selalu re-upload video gitu, nggak pernah ada baru yang lainnya gitu ya kami Sri ya. Ada yang mau ditanya lagi kan nih kakak-kakak untuk masalah video atau VT ya? Kalau nggak ada, mau kita lanjut lagi nih. Boleh Kang dilanjut untuk materinya? Nah, yang selanjutnya itu nggak perlu basa-basi, pahami konsepnya. Oh sebentar nih, ada kalian nanya sama Kak Sri. Kan suka bingung dengan kata-kata, kalau bikin VT boleh sama nggak dengan VT sebelumnya? Kata-kata tuh gimana ya? Mungkin bisa dimodifikasi Kak sedikit-sedikit. Misalkan hari ini kakak tuh ngefokusin di bahannya stainless steel 316L gini. Besoknya boleh tipis ngebahas stainless steel, ditambahin misalkan kayak apa namanya tuh garansi dan lain-lain. Makanya kita tuh selalu mengajarkan hook. Nah itu jadi penting, jadi kakak tuh tahu alurnya mau gimana. Karena kan kalau kakak udah tahu hooknya, bakal enak gitu ngejalaninnya gitu. Buat bikin fitnya itu udah tahu alurnya mau kayak gimana kalau kakak udah dapet hooknya gitu. Mungkin itu Kasri menjawab atau enggak ya untuk kalian, untuk kita yang sampel masih terbatas, solusinya gimana ya Kak? Karena kadang viewers kabur saat kita nggak bisa spill. Jadi gimana Kang? Boleh dibantu jawab yang kalian? Oke, yang kalian ya. Untuk kita yang sampelnya masih terbatas, solusinya gimana nih? Karena kadang viewer kabur saat kita nggak bisa spill. Nah, kita cek dulu nih, kakak kira-kira si customernya itu nanyain produk yang mirip nggak sama produk Tikla yang udah kita punya. Ya, ada beberapa produk Tikla yang memang mirip, misalkan dari rantainya nih ada yang mirip. Atau misalkan ya bahkan satu model, misalkan gelang Faiza, terus atau kalung Alana ya, terus ada gelang kaki Alana, itu kayak satu model tuh ya. Cuman misalkan kita nggak punya gelang kakinya, ya tunjukin aja. Nih Kak, kayak gini modelnya bla bla bla, cuman panjangnya segini bla 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 dan sebagainya. Itu opsi pertama ya, kalau memang ada produk yang mirip dengan produk yang ditanyakan sama customer dan kebetulan kita nggak punya sampelnya. Itu yang pertama. Terus solusi yang kedua kayak gimana nih Kak? Yang kedua, kakak tetap jelaskan ya secara detail sepemahaman kakak. Nih, misalkan kakak nggak punya sampelnya, bahkan nggak ada yang mirip sama yang kakak punya. Tapi kakak bisa jelaskan, Kak, begini produknya, bla 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 bla, panjangnya segini ya. Terus nanti bahannya itu misalkan sama gitu ya kalau bahan stainless steel. Nah, terus di bagian rantainya itu menggunakan extension dan sebagainya. Pokoknya maksimalkan dulu penjelasan kakak ya. Seperti itu. Memang urusan si viewersnya nanti akan nonton lagi atau kabur itu urusan viewer. Tapi
untuk mempertahankan akun, untuk mempertahankan live kakak ya, itu kan tergantung kakak ya, jadi tetap kakak harus jelaskan secara baik ke customernya, jelasin begini. Nah kemudian jangan lupa abis gitu kakak arahin ke sampel yang menurut kakak best seller. Tapi kak nih tenang aja, meskipun aku belum megang sampelnya, aku ada nih sampel yang lebih oke, lebih bagus, lebih best seller dari yang kakak tanyain. Ini sampelnya begini, jelasin sama kakak. Jadi jangan cuma jelasin produk yang orang lain tanyain dan kakak nggak punya sampelnya, udah begitu aja. Tapi jelasin juga dengan sampel yang kakak punya dan menurut Kak Lia itu best seller. Kasih lihat aja, tunjukin begini, bla bla bla. Dan kemudian kakak tuh evaluasi berarti ya. Oh ternyata habis live tuh kebanyakan customer tuh yang nanya tuh gelang Faiza. Aku nggak punya gelang Faiza. Nanti berarti harus stok nih gelang Faiza. Jadi kan itu sebuah momen buat Kak Lia untuk menganalisis live kakak. Jadi kakak tahu, oh kedepannya kalau mau live lagi produknya harus ada gelang Faiza karena ini paling banyak ditanyain sama viewer. Seperti itu ya Kak Lia. Semoga bisa jelas. Terima kasih ya Kang Adin. Gimana nih, Kalia udah menjawab belum? Untuk jawab pertanyaan dari Kalia udah terjawab belum? Sambil nunggu jawaban Kalia, aku mau ini dulu ya dari Kak Sekar. Kak, VT aku dari sorotan live semua. Ya, backgroundnya sama semua. Insya Allah kedepannya dirubah buat bikin VT. Nah, boleh Kak Sekar, sebenarnya nggak apa-apa sih sesekali kakak ngambil dari live gitu ya, sorotan live dan lain. Sesekali itu nggak apa-apa. Tapi kalau keseringan juga kadang nggak bagus juga gitu ya, karena foto videonya backgroundnya itu aja. Jadi kasih refresh yang baru gitu buat orang-orang tuh ngeliatnya, jadi lebih enak gitu. Jadi nggak monoton gitu kan, kadang misalkan viewers kakak tuh lah di live ini, di VT ini kayak gak ada bedanya gitu, jadi kali diselingin gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga pakai sorotan dari live sesekali gitu. Takutnya yang jadi masalah tuh mereka tuh bosen karena di live ini, di VT ini jadi kayak nggak ada bedanya cina jadi ini gitu. Jadi ada kayak jadi mereka tuh jadi males gitu atau gimana gitu ya. Sambil nunggu yang lainnya, kita mau lanjut lagi nih buat pembahasan yang selanjutnya nih. Yang ini tuh gak perlu basa-basi, pahami konsepnya. Yang pertama nih, untuk produk lama, kakak-kakak itu bisa dimainkan dengan pesan inspiratif, mainkan emosional wanita, karena kakak-kakak juga kan tahu nih, untuk customer-customer kita itu kebanyakan perempuan, udah pasti perempuan, ibu-ibu. Jadi kakak-kakak tuh bisa menggunakan kata-kata yang atau bahasa yang emang ke ibu-ibu aja gimana gitu. Jangan maksain kayak gimana kan, kakak misalkan lagi arisan lagi apa kan, pembahasannya sesama ibu-ibu mah enak gitu ini, jadi lebih ngejelasinnya lebih enak gitu. Misalkan mau live gitu, mau apa, kakak yakin misalkan lagi live tuh produk lama tuh bakal rame, bisa kakak bisa di-push dulu pakai VT sebelum live, dari sebelum live atau dari hari sebelumnya gitu. Jadi buat ngebantu gitu dalam live atau VT itu. Nah, untuk yang produk yang kedua, ada produk baru nih. Untuk bahas produk baru mah, kakak nggak perlu basa-basi untuk produk baru ya. Bisa langsung to the point aja. To the point, intinya apa? Kita itu ada produk baru, karena untuk customer-customer lama Tikla atau ya konsumen-konsumen setia Tikla tuh gak butuh basa-basi apa-apa. Kalau mereka suka langsung pasti dibeli gitu, nggak ngelihat harga, ngelihat apa, pasti langsung check out. Jadi kalau untuk produk baru langsung aja Kak, langsung aja to the point. Lagi ada produk apa, rilis produk apa gitu, buat woro-woro dulu gitu. Woro-woro itu jadi kakak tuh buat VT sebelum rilis, misalkan rilis tanggal 21, kakak itu bisa upload di tanggal 20 tuh, tidak usah menjelaskan produknya atau apa. Misalkan buat VT aja, ditunggu besok ada rilisan terbaru dari Tikla jam sekian, udah gitu aja VT-nya tuh ngejelasin gitu aja. Jadi orang-orang tuh penasaran, produk apa nih. Nah gitu. Yang kedua, ini buat konten yang menampilkan semua produk launching. Nah, untuk VT pertama saat produk itu launching, misalkan di tanggal 21 ini ada 3 produk, misalkan kita ambil contoh 3 produk, gelang ini, kalung ini, sama cincin ini misalkan. Nah, untuk VT pertama tuh kalau diusahakan atau diharuskan ini mah untuk membuat satu VT langsung aja 3 produk, karena biar gak basa-basi gitu. Kadang kalau orang misalkan aku lagi lihat ini, oh suka tiga-tiganya, check out langsung tiga-tiganya. Aku nggak suka kalungnya, check out aja yang aku suka gitu. Jadi langsung to the point. Nah, untuk VT selanjutnya sesudah satu VT digabung untuk 3 produk itu, kakak bisa buat VT yang terpisah gitu untuk menjelaskan secara detail gitu kan. Karena untuk bahan
dan lapisan itu dilapisi emasnya kan itu semua sama 316L dilapisi emas 18 karat gitu ya. Jadi untuk yang pertama itu pasti orang-orang tuh ngeliatnya dari desain. Kalau mereka suka pasti langsung dicek out. Yang ketiga, buat konten satu persatu produk launching. Nah, ini tuh setelah kakak-kakak membuat konten dalam satu feed itu semuanya digabung gitu ya. Jadi langsung sesudahnya tuh buat masing-masing untuk ininya. Sebentar, kita nih ada yang tanya lagi nih dari Kasri. Kak, akun Tikal asli selalu DM customer. Apakah affiliate juga harus begitu biar menarik pelanggan? Sebenarnya tidak perlu sampai segitunya sih kalau untuk sebagai kakak untuk ini. Tapi kalau misalkan kakak mau coba boleh aja, tapi jangan memaksa gitu kalau saran aku ya. Karena takutnya merekanya jadi risih gitu kan, kalau mereka mah niatnya nggak tahu beli, nggak tahu hanya emang mau nanya atau mau apa, kecuali di live dulu di disclaimer sama kakak kalau masih bingung misalkan lagi di live ya, ada seorang nanya nih gelang apa, mereka teh masih bingung, misalnya di disclaimer dulu sama kakak semua, kakak kalau masih bingung boleh di DM ke aku aja ya, ntar aku jelasin gini, boleh. Jadi jangan langsung tulis, kadang kan kalau mereka takutnya cuman mau nanya aja, nah ini takutnya jadi risih gitu kalau ininya, kalau tiba-tiba ada aku niatnya nanya doang gitu, nggak ada niatan mau beli gitu. Kejawab nggak ya Kak Sri? Kak Amel ini, kamu tanya kenapa ya kalau live 1 jam pertama ada yang nonton, tapi kalau ada 1 jam ke atas suka nggak ada yang nonton. Nah, untuk live ini ya, aku tuh pernah ikut kelas di e-learning untuk membahas live dari TikToknya tuh, yang disarankan itu kita tuh coba untuk live 1,5 jam. Baiknya tuh 1,5 jam. Jadi itu tuh ngenilain 1,5 jam itu bagus gak? Kalau bagus nih 1,5 jam bagus, boleh langsung dilanjut jadi 2 jam, 3 jam itu tuh boleh, karena di 1,5 jam itu udah bagus, misalkan ada penjualan ada enggak. Kalau misalkan di 1,5 jam tidak ada penjualan atau tidak interaksinya kurang, udah istirahatin dulu, ntar lanjut lagi di siang, di malam atau di pagi gitu. Jadi aku nyaraninnya kalau kakak mau live tuh lebih baiknya tuh minimal tuh 1,5 jam untuk per sesinya gitu. Jadi enak TikTok ngebaca akun kakaknya tuh, oh dia mah rajin nih live-nya 1,5 jam gini. Nah itu juga jadi buat bahan evaluasi kakak, misalkan 1,5 jam pertama nggak ada yang nonton, sedikit yang nonton, nggak ada yang beli, nggak ada yang apa, itu tuh jadi ya udah berarti istirahat dulu nih kita karena lagi sepi, ntar dicoba di siang, di malam gitu kan. Karena untuk masalah winning saat live tuh beda-beda ya setiap akun, ada yang ramainya di subuh, ada yang ramainya di pagi, ada yang ramainya di siang, ada yang ramainya di sore, ada yang di malam. Jadi kita tuh nggak tahu nih yang ramainya di mana, makanya kita selalu menyarankan buat kakak coba aja nih di pagi gimana, di siang gimana, di sore gimana gitu ya. Kayak Kak Amelia ya. Kak maaf tadi yang langsung VT3 nanti langsung masukin keranjang juga ya, atau konten aja dulu keranjang, langsung pakai keranjang tiga-tiganya ya kayak langsung. Misalkan hari ini produk rilis 3, di satu feed itu 3 produk dimasukin, diliatin, 3 keranjang juga dimasukin. Jadi langsung mereka tuh nggak ribet harus nyari-nyari keranjang dan yang lainnya gitu ya. Gimana nih? Sudah terjawab belum? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Oh, ini nih satu lagi tadi kita lupa bahas, yaitu produk winning atau FVP. Nah, saat ada nih siapa tahu suatu saat gitu ntar tiba-tiba VT kakak tuh naik, viewsnya banyak yang komen, banyak yang beli gitu ya. Kan itu tuh pasti banyak yang komen, langsung aja kakak bikin konten looping. Konten looping itu apa? Konten looping itu yang membalas komentar gitu ya. Karena bakal jadi mendukung ke konten kakak sebelumnya, jadi bakal ikut naik juga. Jadi jangan disia-siakan kalau lagi ada konten yang FYP atau yang lagi rame tuh, balas komennya, bikin konten dari komenannya atau dari apanya gitu. Jadi jangan sampai lagi konten kakak FYP tuh malah ya udah aja, biarin aja gitu didiamin, walaupun banyak yang komen, banyak yang itu, jadi kakak diamin aja. Jangan gitu ya. Kalau ada yang komen misalkan produk ini gini-gini, bisa mungkin kakak jelasin pakai VT gitu ya, sambil dibalas komenannya gitu. Kang, tapi akun aku mah ya kalau menautkan 2 atau 3 produk sekalian susah naik, beda kalau menautkan 1 produk. Itu kembali ke kakak ya, karena kalau kita nyalain kan karena produk baru tuh ini mah hanya untuk di produk baru kita menyarankannya, makanya untuk kalau di biasa-biasa kita nggak menyarankan kakak-kakak itu bikin VT 3 produk, 4 produk, enggak kan. Kita tuh menyarankannya kalau saat produk launching, karena
saat produk launching atau produk baru tuh yang bakal beli ya yang kemungkinan besar bahkan beli itu yang udah tahu tikla gitu. Kadang orang yang baru tahu yang belum tahu tikla kan apa sih produk apa sih ini, kadang kan kalau orang yang udah pernah beli atau konsumen lama mah udah tahu kualitas tikla, bahannya gimana, dayanya gimana. Jadi kalau saatnya produk baru tuh yang dia tuh desainnya, kalau desainnya bagus, tiga-tiganya dia suka, kan kemungkinan besar mereka beli tiga-tiganya langsung gitu di dalam satu waktu. Karena takutnya kalau dipisah-pisah, produk baru dipisah-pisah itu takutnya jadi ribet merekanya, misalkan Fiti kakak naiknya salah satunya, lah yang ini lebih bagus, ya padahal mah aku pengen beli ini, jadi takutnya mereka tuh ada penyesalan atau gimana. Jadi lebih baik kalau untuk produk baru saat produknya banyak yang rilis, lebih baik dibarengin, jadi mereka tuh tahu produk yang rilis itu produk apa aja dan lihat langsung desainnya. Karena untuk produk baru kemungkinan besar yang beli itu pasti konsumen lama ya, permata tikla yang lama gitu ya kayak dia. Oh ya mungkin karena produk lama ya Kang, jadi lama naiknya itu sih gak menentu juga ya, mungkin karena entah, kalau produk lama kan kita nggak tahu nih tiba-tiba produknya habis, itu tuh kan keranjang kuningnya hilang tuh karena emang produknya habis aja gitu. Aku nambahin ya. Makanya ada Memang sih secara teori ya, semakin banyak keranjang, kemungkinan viewsnya akan dikit karena bisa dibilang berat gitu ke videonya, berat karena kan itu berkeranjang ya, kita jualan, dan sistem TikTok sekarang tuh ada iklan dan lain-lain, pasti itu kalau dibandingkan yang banyak keranjang kan lebih berat dibandingkan dengan yang satu keranjang. Tapi tadi yang sudah disampaikan Kak Aimar ya, ini khusus produk baru, views sedikit gak apa-apa Kak Asri, Kak Yuli, karena tujuannya tadi ya ke pelanggan Tikla yang udah lama. Kalau produk baru itu mereka pasti gak akan lihat harga sih, aku yakin. Misalnya produk baru nih harganya tuh Kak Delvi, harganya tuh misalnya cukup tinggi kan, harganya cukup tinggi, mereka tuh nggak akan lihat harga sih kemungkinan yang lama karena udah percaya kualitas gitu. Jadi suka atau enggak produknya dia akan CO. Dan ketika dia lihat keranjang ada tiga, ada tiga nih saya suka semuanya, langsung CO semua. Itu akan meningkatkan GMP kakak-kakak gitu. Tadi lebih nih greget Kak Aymar tuh, Kak Adim. Ya itu masih kami edukasi juga ya semuanya, kakak-kakak di sini saling ngingetin aja kalau ada yang bilang luntur atau memudar, itu bukan klaim garansi kita, tapi kita sama-sama ingetin aja nanti. Gak apa-apa Kak kalau mau negur salah paham, di sini affiliate kita saling ya, Kak Aymar, Kak Adim. Jadi beberapa affiliate juga kadang ada yang bilangnya ke admin ada, kalau mau langsung ke orangnya juga silahkan, gak apa-apa, secara baik-baik gitu. Lanjut Kak Aymar. Nah, iya betul, betul Kak Advanti. Jadi karena di GMP Max itu campaign-nya atau pengaturannya kemarin aja baru belajar, itu tuh per video atau ada GMP Max buat video, ada yang memang buat produk. Jadi yang kemungkinan besar kalau misalnya diaktifkan GMP Max itu tuh memang yang produk itu, misalnya kan kita nge-GMP Max-nya produk A, terus ketika di keranjang itu ada satu produk A, ya udah videonya bagus ya, berkualitas gitu ya, ke istilahnya apa ya, samber mungkin itu yang disebutkan, itu memang di satu produk. Makanya tadi ya kalau 3 produk kita sarankannya khusus produk baru aja sih, sisanya produk-produk lama itu fokusin aja di satu produk masing-masing. Sri baru sekali. Ya, Kak Sri itu udah jadi rumus ya, udah jadi rumus. Kalau misalnya kita kemarin sih sebenarnya beberapa produk diaktifkan GMP Max. Jadi kalau standar komisinya itu kan 10%. Kalau penjualannya organik tanpa iklan, tapi kalau kena iklan biasanya komisinya di bawah itu sih, Kak. Dan ini sudah jadi rumus atau pengetahuan atau rahasia umum ya. Orang-orang affiliate udah tahu sih biasanya. Dan di produk ada keterangannya, kalau kakak klik produk biasanya di bawah itu ada keterangannya. Kalau organik berapa komisinya, kalau iklan berapa gitu. Cukup. Ini sampai
Titik terakhir kan ini. Lanjut lagi kita ya Kak. Kak nggak ada suaranya ya. Tadi kita kan gantian ngomongnya deketan, takutnya kalau semuanya on mic jadinya bingung gitu ya. Kang tadi saya masuk telat pas bagian konten dengan di akhir, pengen tanya Kang, baru dapat ilmu juga beberapa hari yang lalu untuk VT katanya biar terbaca AI minim Dol VT yang mirip-mirip bagaimana Kang? Oh, untuk masalah AI kita ada sesinya Kak, kita pisahin dulu untuk masalah sesi AI karena itu tuh emang harus kita telaah dan didalami lagi, karena kalau kita asal jawab asal apa takutnya jadi sia-sia gitu ngejelasin ke kakak-kakaknya. Jadi kita juga harus didalami dulu untuk masalah AI nih. Jadi ntar untuk masalah AI kita lanjut di sesi sharing selanjutnya ya. Nih untuk terakhir Kak, kita ngebahas VT. Pelanggaran yang sering dialami para afiliator nih, ada beberapa pelanggaran yang sering dialami. Yang pertama itu pemesanan alternatif, yang dimana itu kakak-kakak itu memberi CTA gitu, misalkan call to action tuh klik link di bawah ini, misalkan diarahin ke marketplace lain. Nah ini tuh bakal jadi pelanggaran, apalagi kan kakak lagi promosinya di TikTok nih, kenapa nyuruh checkoutnya di Shopee gitu misalkan, atau di Blibli atau di mana gitu kan, itu tuh nggak boleh. Jadi maksud aku tuh kalau kakak memang di TikTok udah fokusin aja dulu di TikTok, jangan sampai ngarahin ke marketplace lain. Jadi jangan pernah ngasih ya pemesanan alternatif gitu ya. Yang kedua, kualitas konten. Sebentar, durasi VT sebetulnya yang bagus teh berapa detik kan? Tadi bagus guys, saya 15 detik aja udah bagus. Nah, sebenarnya kalau untuk jualan tuh udah bagus 15 sampai 25 detik itu udah pas banget buat konten jualan ya, kayak dia. Kalau kelamaan juga kan kita kayak bosan, kayak ngapain misalkan bikin VT 1 menit buat VT jualan, kayak kelamaan gitu, orang juga keburu bosan. Jadi intinya aja bikin 15 sampai 25 detik itu udah cukup banget buat ini ya. Ntar aku share nih, aku kemarin baru bikin contoh VT untuk keranjang kuningnya. Ntar aku share ke kakak-kakak contoh. Maksudnya cukup 15 detik juga, yang penting informasi semuanya kecangkup gitu ya. Nih, untuk yang Kasri aku kejawab ya di sini ya. Kualitas konten, berkualitas rendah tuh, jadi kadang kualitas konten yang jelek tuh jadi yang tadi itu jadi viewsnya sedikit, ini sedikit, itu sedikit. Jadi karena udah terdeteksi oleh TikTok tuh konten kita tuh nggak berkualitas atau jelek gitu ya dalam tanda kutip. Jadi kok mereka tuh niatnya jualan tapi nggak ada yang beli, nggak ada yang ini. Jadi kan itu tuh hitungannya berkualitas rendah nih gitu. Kita lanjut ya, konten tidak original nih. Yang ini tuh konten originalnya tuh kayak kakak itu nyomot dari mana langsung kakak upload dipakein keranjang kuning. Nah itu tuh nggak boleh banget ya, karena dinilainya konten tidak original dan bakal kena pelanggaran jika terdeteksi. Jadi jangan coba-coba untuk pakai konten orang di konten kakak gitu. Udah aja kita mah bikin konten, karena Tika mah kan nggak pernah nyuruh kakak bikin konten yang ribet, yang gimana. Sebenarnya kalau kakak udah paham booknya gimana, alurnya gimana, sebenarnya one take one shoot tuh bener bisa gitu ya. Yang selanjutnya anak di bawah umur nih, kita jawab ya, tadi tanya Kasri. Untuk masalah anak di bawah umur tuh, kita sebenarnya yang jadi pelanggaran itu apabila di dalam videonya itu hanya anak kakaknya aja, tidak ada pendamping. Nah itu yang jadi masalah, kenapa kakak itu misalkan bikin konten anak tuh kena pelanggaran, karena itu takutnya terdeteksi oleh TikTok nanti eksploitasi anak atau apa gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ngepromosiin gelang anak, diusahakan misalkan anaknya masuk ini tuh didampingi oleh orang tuanya gitu ya. Tapi kalau untuk sekedar tangan insya Allah masih aman ya Kak ya. Soalnya lihat konten Tikla juga kadang panjang. Konten Tikla itu kan kalau di VT Tikla itu nggak selalu fokus di, kalau akun official itu kan kita tuh nggak selalu fokusnya tentang jualan Kak. Jadi kita tuh ada konten tanya jawab, konten inspiratif. Jadi kalau untuk official akun itu kita nggak berfokus harus selalu bikin konten itu jualan gitu ya kayak. Ini aku punya 2 akun, posting fit yang sama di ketua akun, boleh nggak ya? Apa itu bisa jadi pelanggaran? Itu juga bisa jadi pelanggaran Kak Delvi ya. Jadi kalau ini jangan, kalau dia ya itu jadi jangan, hitungannya kan jadi kayak misalkan kakak punya 2 akun nih, udah kakak upload di akun pertama, terus kakak upload di akun kedua,
nanti itu tuh jadi terdeteksinya konten tidak original untuk di akun yang kedua gitu ya. Jadi hitungnya re-upload betul tuh kayak jadi jangan untuk upload video yang sama di akun yang berbeda gitu. Yang keempat, yang selanjutnya ada konten menyesatkan. Konten menyesatkan misalkan kakak tuh wah punya contoh produknya bukan tikla nih, kita ambil case-nya misalkan entah perhiasan apa, tapi ini saya ngebahas sama yang konten tidak relevan ini tuh, jadi misalkan keranjang kuningnya tapi tikla, nah itu tuh nggak boleh gitu ya. Jadi kelihatannya tuh kakak-kakak tuh kayak nipu hitungannya kan, jadi kayak di videonya bukan tikla tapi kok keranjang yang dimasukinnya tikla, kan orang-orang takutnya kalau yang gampang percaya langsung check out, entah yang kenanya seller, yang kenanya ini, yang jadi jeleknya seller gitu. Jadi sebisa mungkin tuh selalu kalau barangnya tikla misalkan, barangnya sepatu Nike udah tok gitu. Jadi jangan coba-coba aneh-aneh gitu. Kadang kan kalau TikTok tuh udah ada sistemnya gitu. Jadi jangan coba-coba buat nyeleneh gitu lah ya. Kalau video yang udah diupload di TikTok terus diupload lagi di Shopee atau di medsos lain gimana kak? Itu mah aman ya kak, untuk mirroring gitu masih aman ya kak, karena hitungannya mereka itu kan beda platform, beda sistem, beda itu. Kan kalau di TikTok keranjang kuning, di Shopee keranjang oranye gitu ya, walaupun masih sama-sama keranjang gitu ya, cuman beda warna. Jadi ya sebenarnya banyak kita juga ngebolehin gitu kakak buat mirroring ke Shopee gitu. Kan kadang kalau di Shopee itu affiliate-nya kakak itu lebih dianjurkannya bisa, karena jarang gitu ya kalau yang nonton video di Shopee kan share link misalkan mau di-share link ke YouTube, ke Facebook, ke Instagram, ke yang lain boleh banget ya kayak gitu. Mungkin menjawab ya buat Kak Tami. Kak Delvi nih, lagian peraturan untuk akun seller sama affiliate beda kan Min, jadi gak bisa bandingkan kita affiliate sama akun tiklasi, betul. Ya, jadi jangan misalkan kenapa tiklama videonya lama-lama. Nah itu karena kita kan gak selalu fokus jualan gitu ya. Jadi banyak loh yang kayak gitu. Aku banyak pengennya video-video lain tapi kerfungnya tikla. Apa ada teguran atau tindakan nih? Ada kita case-nya bakal dijelasin sama Kang Adin nih. Sama Kang Adin ini masalahnya menarik banget ya buat didengerin ya. Wait. Yang mana? Ini ya. Banyak nemuin yang videonya produk lain tapi kerfunya tikla. Apa ada teguran dan tindakan dari tiklanya? Ya benar. Kita saat ini sedang memfokuskan ke akun-akun yang memang bermasalah, kayak contohnya kata Kak Yuli ya, ngepromosiin produk tikla tapi yang di videonya itu bukan produk tikla. Nah itu kita akan matikan keranjang kuningnya ya. Udah beberapa dimatikan keranjang kuning dan sekarang masih proses juga Kak Yuli ya. Seperti itu. Dan mohon bantuan juga kepada para affiliate yang lain, kalau juga menemukan kabarin aja adminnya ya, biar sama kita dipantau juga, karena kita kan biasanya affiliate itu cerdas-cerdas, pinter-pinter nih affiliate tikla, tiba-tiba nemu aja gitu ya siapa keduluan gitu, kita tuh langsung aja kasih tahu, Kak ini kok ini ada nih akunnya yang bla 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 bla, promosinya begini, padahal bukan produk tikla, baginya kasih tahu aja. Tapi untuk saat ini memang kita sudah menegur ya, udah kita kasih tahu by PC, dan kemudian jika tidak ditanggapi biasanya kita langsung matikan keranjang kuningnya seperti itu ya. Terus apa lagi, mana lagi, udah itu aja. Apa nih Kak Devanti, gak tahu itu affiliate atau bukan, aku pernah lihat begitu videonya joget-joget ada pun suka, pas aku lihat ya bukan affiliate. Kalau begitu dibiarkan aja Kak Adin, ya itu juga sama, nggak dibiarkan ya, mau itu affiliate tikla ataupun bukan affiliate tikla. Kalau affiliate tikla kita pastinya kasih tahu, kita arahkan supaya membuat kontennya yang betul, jangan seperti itu apalagi sambil joget-joget ya. Nah kalau bukan affiliate tikla biasanya sebelum kita hapus kepunnya, kita itu kasih tahu dulu DM ya, maka ini kontennya coba begini, jadi diarahkan supaya sesuai dengan nilai tikla. Nah apabila memang tidak ada tanggapan atau memang sulit, itu biasanya kita barulah copot keranjang kuningnya seperti itu ya. Gitu sih, jadi mohon kerjasamanya aja buat para kakak semua. Pokoknya yang buruk-buruk itu jangan ditiru ya, karena itu bisa jadi bukan affiliate tikla, bisa jadi orang lain seperti itu. Nah, kembali lagi ke Kak Aymar. Jadi gitu ya kakak. Jadi kalau menemukan yang janggal nih buat Fatan Fiti,
Kalau kakak-kakak nggak enak buat negurnya karena nggak takut mereka tuh bukan afiliator resmi atau apa, langsung infoin aja ke kita ya, biar kita yang langsung follow up. Jadi kakak-kakak tinggal info aja, kak ini ada yang ini, ada yang ini, langsung insya Allah kita langsung follow up pasti ya kak, karena kalau apa masalahnya udah tidak sesuai dengan budaya kita dan itu pasti kita langsung tegur ya kakak ya. Ya kan pernah aku lihat ada video yang review produk Tika kelihatan wajahnya kirain sama kayak affiliate Tika tapi ternyata bukan. Nah itu jadi kalau ada yang melihat gitu, kalau kakak tak gak berani negur, gak ada apa, langsung aja. Kalau aku langsung tegur, mantap Kak Ayu, mantap, boleh gitu, tapi secara sopan, karena kan mungkin mereka membuat VT gitu juga karena mereka nggak tahu, karena mereka cuma beli produk Tikla terus emang pingin ngepromosin aja karena bagus gitu, karena emang mereka suka, jadi mereka tuh emang nggak tahu kalau di Tikla tuh harusnya gini loh. Jadi kalau ada yang mau langsung negur pun secara halus, secara personal dulu aja ke DM, jangan di komen gitu ya. Karena kan di Islam juga tidak boleh nih kita memarahi atau apa-apa tuh di depan umum, karena kan jadinya mempermalukan seseorang gitu ya. Jadi kalau mau apa-apa boleh langsung aja di DM ke orangnya tapi dengan baik-baik. Benar, kasih edukasi, benar banget Kak Ayu ya, langsung aja dikasih edukasi karena mungkin mereka tuh nggak tahu gitu. Aman ya, nih nggak ada yang mau ditanyakan lagi ya. Kalau nggak ada nih aku mau ada loh yang melihatkan wajah dan bilang bahannya titanium. Nah itu juga ada, sempat udah kita ini dikasih tahu dan yang lainnya ya. Untuk yang kakak-kakak ngasih info ke kita itu kita terima kasih banget ya, karena kan kita juga kadang kalau ada yang kelihatan langsung kita tegur. Kalau kakak yang lihat duluan bisa langsung infoin ke kita. Kalau kakak berani buat infoin ke mereka, boleh langsung aja di DM ke mereka buat kalau di TikTok tuh gini gitu ya. Tapi dengan cara yang baik gitu, yang halus, jangan maki-maki, jangan ini kan takutnya mereka nggak tahu gitu kak, ngomong kayak gitu, ngelakuin hal gitu tuh karena takutnya mereka nggak tahu kalau Tika tuh kayak gini loh gitu ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau nggak kita mau ngebahas info masalah promo-promo nih dan bonus-bonus buat para afiliator ya. Untuk masalah live nanti kita bakal ada sesinya lagi dipisah ya. Kalau ada selebgram spill Tika terus di akunnya banyak yang komen, saya suka bantu balas, boleh. Yang penting yang tadi aku omongin ya dengan sopan ya kak ya. Jangan dengan kata-kata kasar dan yang lainnya. Terus emang kalau komennya nggak perlu banget ya udah nggak usah, ingetin aja ke kita gitu, ntar biar kita yang langsung follow up ya. Nih kita lanjut dulu ya, di sini tuh ada info bonus kakak ya. Nih yang pertama itu ada bonus top afiliator Tikla. Biasanya tuh yang dapat itu dari 500 penjualan ke atas gitu ya. Misalkan kakak-kakak bulan November, bulan ini nih penjualannya 500 piece, berarti kakak-kakak dapat bonus dari kita itu 500.000. Misalkan kakak-kakak di akhir bulan tuh penjualannya 980, itu tuh kakak-kakak tetap dapatnya hadiahnya 500.000, bukan jadi 980.000 gitu ya. Kalau kakak kamu hadiahnya 1 juta, berarti kakak minimal ngejual 1000 piece gitu. Misalkan kakak produknya 1400, ya tetap hadiahnya 1 juta, enggak 1.400.000. Kalau mau dapat 1.500.000 berarti kakak harus 1.500 piece gitu ya. Maafin izin keluar dulu ya, jemput anak sekolah. Oke Kak Delvi, hati-hati di jalannya ya. Nih selanjutnya ada bonus afiliator Tika. Itu nih bonus tuh bonus peningkatan penjualan. Jadi misalkan, tapi disclaimer dulu, kalau kakak-kakak udah dapat bonus dari 500 piece, kakak-kakak tidak akan dapat bonus dari bonus peningkatan ya. Jadi kalau dapat 500.000 bonus penjualan, ya udah untuk bonus kenaikan kakak-kakak nggak dapat. Jadi kita kasih ke yang lain, jadi kita berbagi gitu ya. Misalkan nih, contohnya gini, buat bonus peningkatan penjualan, misalkan kakak-kakak baru join jadi affiliate Tika bulan November, berarti kan hitungan penjualannya 0. Nah, ntar dilihat di akhir bulan, misalkan kakak-kakak tiba-tiba bagus nih penjualannya, langsung dapat kayak kemarin Kak Usi langsung dapat penjualan 109 kalau nggak salah. Nah itu tuh Kak Usi otomatis dapat bonus 100.000 dari kita. Misalkan Kak Usi penjualannya 209, itu tuh 200.000. Jadi kita lihat juga peningkatannya tuh berapa ratus gitu. Misalkan 100.000 peningkatan. Kalau 200.000. Maksimalnya itu di 400 ya penjualannya. Apa maksudnya peningkatan penjualannya di 400. Jadi kalau udah di atas 400, ya berarti kakak dapatnya di yang 500 tadi yang bonus langsung. Nah, kita langsung lanjut ke info produk nih. Atau ada yang mau tanya dulu nggak nih buat bonus? Ada yang mau ditanya dulu nggak buat bonus? Takutnya ada yang masih bingung.
Udah lama nih nggak dapat bonus, bismillahirrahmanirrahim, semoga bulan depan meningkat lagi penjualannya, amin. Amin, semoga ya, sok semangat kakak ya, jangan pantang menyerah. Nih, untuk produk launching ya, kemarin kan kita, hari ini ada bengkel Haflasea ya. Untuk selanjutnya ada di tanggal 25, itu ada kalung Manika dan gelang Altea. Nah ini tuh kakak kalau mau itu, tuh, gimana ya? Jadi ini kalau untuk yang PD ini kakak misalkan tanggal 25, nah kakak itu bisa ngepromosinya tuh di besoknya di jam 6 sore. 6 pagi, 6 atau 7 pagi. Misalkan ini kan rilis tanggal 25 nih. Kakak itu bisa ngepromosiin di tanggal 26 di jam 6 atau 7 pagi gitu ya. Kalau untuk di tanggal yang lain bisa di hari yang sama plus 1 jam gitu ya kayak untuk affiliate. Khususnya di PD di hari H+1 untuk PD ya. Yang terakhir itu ada anting Magali di tanggal 1 atau kebalik ya. Sorry. Tanggal 25 itu kalung Manika dan anting Magali, yang terakhir itu gelang Altea ya. Gimana nih? Aman ya untuk masalah ini ya. Jadi kalau misalkan kakak-kakak bingung ada yang mau rilis nih tanggal 11, aku boleh promosinya kapan ya? Tanggal 11 boleh. Kan rilis biasanya jam 4. Nah, kakak itu boleh ngepromosiin jam 5. Di bawah jam 5 nggak boleh ya. Untuk affiliate. Nah, untuk di tanggal 25 di payday itu, kakak-kakak baru bisa promosi H+1 di pagi jam 6 atau jam 7 itu udah bisa ya kayak. Kemarin aku lanjut ya. Boleh dilanjutkan. Ini slide terakhir sih. Mau diinfoin aja, karena kan Tikla itu banyak produk ya, kakak-kakak seriesnya banyak, gelang, anting, kalung, semuanya. Dan kami sangat apresiasi gitu ya, kakak-kakak udah hafal, aku yakin panjangnya berapa, tipe serut, dan lain-lainnya seperti apa, udah kayak host Tikla lah gitu ya bahasanya. Cuman di sini yang lama-lama pasti udah punya produk-produk yang lama, setuju ya? Mulai dari kayak yang dulu-dulu, Sultana gitu ya, terus Haflasea dan lain-lain. Nah ini kami coba informasikan ya, beberapa produk yang tidak akan produksi lagi kakak-kakak atau akan diubah desainnya. Tuh. Boleh di screenshot kali ya. Tapi kalau yang baru mungkin belum punya beberapa ini ya, belum punya beberapa produk yang lama. Contoh kayak ada beberapa sih yang udah launching itu kan kalung Huriah tuh contoh nih yang ini nih. Yang warna pink di baris di kolom kedua ada kalung Huriah redesign dan itu udah ada kan, udah di launching kalung Huriahnya jadi tipe pengait gitu. Terus contoh gelang Huriah nggak akan produksi lagi, kenapa? Karena ada banyak komplain gitu ya, si bandulan ujungnya copot dan itu ya kita tidak akan produksi lagi. Untuk desain baru atau enggak nanti kita informasikan kemudian. Durah nanti di desain baru, Fasal desain baru udah muncul ya, jadi yang kecil itu jadi anting anak sekarang. Terus Haflasea juga desain baru udah muncul ya hari ini, launching. Keroncong Salsabila tidak akan produksi lagi, tapi nanti apakah desain baru atau enggak kami coba informasikan. Intinya seri-seri di sini kakak-kakak gitu ya bisa dimaksimalkan di stok yang ada sekarang gitu ya. Ada beberapa juga sebenarnya yang produksi terakhir gitu di series ini. Jadi seri-seri ini bisa dimaksimalkan, dan yang baru-baru juga yang sekarang kosong insya Allah kami usahakan restock secepatnya. Insya Allah akhir bulan ini atau awal bulan banget insya Allah bakal ada restock lagi. Gelang Faiza, Kova, siapa yang nunggu? Nanti diinformasikan ya detail yang akan restocknya. Itu aja paling ya. Kembalikan ke Kang Adim. Kalau misalnya masih ada pertanyaan di luar konteks yang tadi udah dijawab, boleh kita diskusi aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Aimer, Kak Fauzi telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa penting ya bagi kita sebagai affiliate, terutama affiliate Tikla. Sangat interaktif sekali para affiliate-nya di sini. Terima kasih juga ya. Aku harap bisa bermanfaat ya ilmunya dan bisa dipraktekkan ke depannya. Mulai merefleksikan budaya Tikla ya. Jadi coba kembali mereset kebiasaan-kebiasaan buruk seperti menggunakan musik atau memperlihatkan aurat ya. Mulai sekarang yuk kita insaf lagi. Seperti itu. Kemudian refleksikan juga dalam pembuatan konten tadi ya, kalau ada yang kena pelanggaran,
Kalau ada kontennya yang re-upload, itu silahkan diperbaiki kembali. Tadi udah dijelasin juga cara membuat konten, ya. Terus aku kalau boleh tambahin seperti ini ya, untuk misalkan untuk durasi harus berapa detik sih, apakah 15, 30 detik dan sebagainya. Nah, konsep durasi, terus konsep jam posting, konsep apa lagi ya? Konsep yang kadang-kadang kita dengar itu kebanyakan memang perlu praktek secara langsung. Jadi jangan ditelan langsung gitu ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Perlu praktek langsung dari kita. Ada kemungkinan akun kita atau karena kita bagus penyampaiannya, ngupload video lebih dari 30 detik nggak jadi masalah karena kan kita bagus penyampaiannya, orang-orang nontonnya suka, jadi mau 30 detik bahkan menuju 1 menit kalau kontennya menarik itu tetap bisa FYP dan sebagainya ya, asal tadi memang kuncinya adalah kontennya menarik, tapi memang kebanyakan di durasi yang cukup itu di 15 detik sampai 30 detik juga boleh, jadi silakan divariasikan aja ya. Jadi penilaian itu semuanya nanti dari kakak-kakak sendiri, kakak akan menganalisis akun kakak itu, ternyata aku itu bagusnya kalau 30 detik bagus terus nih view-nya dan sebagainya. Oh ternyata kalau lebih dari 30 detik kok jadi jelek ya view-nya. Nah silakan kembali lagi ke masing-masing ya, seperti itu dicoba aja semua. Batas aurat tangan sampai pergelangan tangan boleh enggak? Nah ini aku edukasi juga ya, jadi aurat itu sebagai untuk perempuan itu sampai mana sih? Ya kan sesuai dengan yang kita pelajari ya, bahwa aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan juga nih tangan ya, pergelangan tangan. Nah berarti termasuk ini bagian lengan ini nih ya, bagian lengan ke sini kelihatan semuanya itu adalah aurat ya buat perempuan, jadi jangan sampai kelihatan, diusahakan pakai lengan panjang atau handsock ke sini seperti itu. Aku seneng banget kalau ngelihat atletika yang malah pakai sarung tangan dan sebagainya, itu udah sangat bagus ya. Ya nggak apa-apa, pokoknya silakan perbaiki aja mulai dari sekarang ya. Buat kakak-kakak yang masih ada pelanggaran dikit-dikit, pelanggaran minor boleh diperbaiki. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin kita kasih waktu cuma 3 menit sampai 10.45. Coba silakan. Tadi yang sektor ya. Ya. Sedikit. Itu tuh boleh diaktifkan aja ya pengungkapan konten, dan pernah sih aku cek itu tuh harus salah satu, kan nggak bisa semuanya diaktifkan atau si tombolnya tuh dibiruin, nggak bisa kan ya, jadi pilih salah satu aja, bisa yang komersial atau konten bermitra gitu. Terus kalau yang konten dan iklan itu bisa diotorisasi aja iklan. Itu tuh maksudnya apa? Jadi biasanya kalau seller mau ngeiklanin VT kakak-kakak nih ya, atau akun. Sekarang tuh ada, malah kemarin di sosialisasi ada Creative Boost namanya. Itu tuh harus diotorisasi dulu ke, otorisasi itu persetujuan lah bahasanya gitu ya. Jadi seller mau ngeiklanin video kakak misalnya gitu ya, bakal ada pemberitahuan atau otorisasi atau perizinan lah ke akun kakak-kakak yang nanti bisa di oke kan gitu ya, baru nanti bisa berjalan tuh si iklannya. Makanya bisa aja pilih yang pengungkapan konten dan iklan, pilihnya yang otorisasi aja, nggak apa-apa. Tuh, semoga menjawab ya. Oke. Terima kasih. Oke, ada lagi 1 menit lagi nih tersisa. Ya, boleh yuk, ditanya yuk. Sudah barangkali ya, karena ingat waktu juga. Terima kasih banyak ya sudah berpartisipasi di acara di seri session kali ini. Ya mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di seri session berikutnya. Jangan bosan-bosan dan boleh bertanya kalau masih ada pertanyaan yang pengen ditanyakan lebih mendalam lagi. Boleh ke aku, Kak Oji ataupun Kak Aimar. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita menutup seri session kali ini. Sudah? Apa sih orang-orang? Iya, berarti kita mau dokumentasi dulu ya, tapi kakak nggak apa-apa, nggak usah on cam ya. Jangan dulu keluar. Jangan dulu keluar, diam dulu ya. Diam dulu, aku mau hitung buat dokumentasi. 1, 2, 3. Bukan itu nggak bisa kayak gitu ya.
Bentar ya. Wih, Kak Victor. Kak Victor namanya siapa, Kak? Victor, betul namanya Victor. Iya, Victor Hidayat namanya. Oh, Victor Hidayat. Kalau boleh Ya, nanti di-invite di grup-grupnya kakak-kakak admin. boleh, siap. Soalnya Kak masih baru Victor, ini di kelas. masih baru. Oke, Kak Victor, kalau masuk Telegramnya udah, grup Telegramnya udah Belum, belum? belum, Oh, belum belum juga. semua. Hmm. Oke. Itu sudah saya drop nomor telepon saya di kolom komentar. Oh, ada. Oke, siap. Terima kasih. Enggak lagi. Ini semua dulu. Jangan Ya, dulu keluar siap ya. ya. Ibu-ibu nggak apa-apa, diam dulu aja. Ya, tunggu. Iya, lagi belajar Maibu. Siapa? Maibu atau siapa? Oke, satu, dua, bentar ada chat. Udah ya, siap. Bentar. 1, 2, 3. Ada chat. Jangan dulu chat. Kakak ditahan dulu, jangan ada yang chat. Kita mau bikin sesi dokumentasi dulu sebentar ya. Sebentar, gak sampai 1 menit, ditunggu. Oke, siap ya semuanya. Chatnya dihentikan dulu. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Bismillah, lancar ya Kang. Sukses. Amin. Terima kasih Kak Asri. Ke siapa ke Kak Victor ya? Ya, makasih ya. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Mangga. Boleh ya. Terima kasih. Minta Kak. testimoni detailnya ya. Testimoninya di grup Telegram. Nanti harus di BCC. Alhamdulillah. Banyak nih. Dari mana dia bisa juga? Maksudnya? Dari mana? Bangun.